Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam pengadaan, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang juga tim manajemen dari Muji Santosa Training and Consulting, Pak Muklis dan yang lainnya. Yang saya hormati Pak Atas Yuda Kandita selaku narasumber kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama lagi Bapak Ibu di kelas Muji Santosa Training and Consulting. Hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu terkait bagaimana cara atau pedoman penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa ya di kegiatan khususnya pada kegiatan BLUD Bapak Ibu. Kita ketahui kalau di peraturan LKPP sendiri Pak Atas ada peraturan LKPP 5 ya Pak tentang pengadaan dikecualikan khususnya di situ juga terdapat BLUD. Nah, di sini kita akan membahas dari proses awalnya bagaimana penetapan peraturan kepala daerah yang nanti bisa diturunkan menjadi peraturan kepala BLUD masing-masing. Baik, hari ini untuk kegiatan hari ini narasumbernya hari ini adalah Pak Atas Yuda Kandita. Beliau merupakan praktisi pengadaan dan sudah malang melintang atau memang lebih sering memberikan materi khususnya pada kegiatan-kegiatan BLUD baik itu di pemerintah ataupun di rumah sakit ya Pak ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini seperti biasa saya akan sampaikan tata cara atau ketentuan pelaksanaan. Nanti narasumber akan menyampaikan materi dalam waktu 45 menit. Pelaksanaan kegiatan kita laksanakan selama 90 menit. Setelah narasumber menyampaikan materi, nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand atau juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama, sebelum kita memulai kegiatan untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, Bu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, Bapak Ibu, berdoa kami persilahkan. Baik, berdoa selesai. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar nanti kita lebih bisa mendalami materi yang disampaikan Pak Atas dan juga lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Waktu dan layar kami persilahkan langsung kepada Pak Atas Yuda Kandita. Monggo Pak, kami persilahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Siang hari ini kita bisa berkumpul dalam forum online ini di Muji Santoso Training and Consultant. Yang kami hormati dan kami banggakan, senior kami, Bapak Muji Santosa, selaku Direktur dari Muji Santoso Training and Consultant yang telah memberikan kesempatan untuk tema pada siang hari ini, dan juga yang kami hormati juga Pak Yefri selaku moderator, dan yang kami banggakan juga Bapak Ibu semuanya peserta diskusi untuk eh, materi pada siang hari ini ya. Jadi kita kemarin mendapatkan apa istilahnya, kita ada diskusi dengan Pak Muji kaitannya dengan adanya SE yang baru ini. Kita perlu untuk melakukan diseminasi kepada teman-teman supaya teman-teman itu mendapatkan apa istilahnya pemahaman yang relevan terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan munculnya surat edaran dari LKPP dan Kementerian Dalam Negeri ini. Kalau secara pribadi, saya bersyukur karena ternyata surat edaran ini tidak apa istilahnya ya, tidak memunculkan norma-norma baru karena ini hanya merupakan kompilasi ya. Nanti kita untuk tunjukkan bersama ini hanya merupakan kompilasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 tahun 2018 sekaligus Peraturan LKPP nomor 5 tahun 2021 yang tadi saya sebut oleh Pak Yefri ya. Jadi untuk materinya kita judulnya ya bagaimana kita menyusun Perkada ataupun peraturan PBJ pada PLUD sebagai sebuah sinkronisasi terhadap surat edaran LKPP dan Kemendagri. Jadi ini Bapak Ibu sedikit pengalaman kami untuk mendampingi di sektor PLU khususnya ya. Yang saya sebutkan hanya khusus PLU, yang selain PLU tidak saya note di sini ya. Jadi misalnya di PLU APBN, misalnya di RS Polda Bengkulu, kemudian di PLU di RSUD Kota Depok, kemudian DKI Jakarta, ya DKI Jakarta kita juga pernah terlibat di sana,
kemudian di Provinsi Jawa Timur, kemudian di Provinsi NTB, kemudian RSUD Dr. Iskak Tulungagung, RSUD Tidar Magelang, kemudian RSUD Insinyur Soekarno, kemudian nah ini PLUD Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo, kemudian PLUD RSDM Saleh di Kota Probolinggo ya, dan juga di Kabupaten Sampang dan lain sebagainya. Jadi yang nanti akan kami sampaikan lebih banyak apa ya? Kita akan mencoba bagaimana yang ada substansi yang ada di dalam pengaturan yang pernah kami lakukan dalam PLUD-PLUD yang kami dampingi itu ternyata juga sudah relevan dengan apa yang menjadi substansi yang ada di dalam SEP, LKPP maupun Kemendagri. Kemudian eh, pengalaman kami juga Bapak Ibu ya, kita juga aktif untuk memberikan pendapat atau keterangan ahli di proses-proses hukum ya, baik itu di BANI, KPPU, Perdata, PTUN ataupun Tipikor. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi kemarin di awal tahun itu kita bersyukur ya muncul surat edaran bersama dari Kepala LKPP dan Menteri Dalam Negeri kaitannya dengan pedoman penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang dan jasa pada PLUD dan pedoman penyusunan peraturan pemimpin PLUD sektor kesehatan tentang pengadaan barang dan jasa melalui penyedia. Nah, ini memang nanti akan ada catatannya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat judulnya di sini kan sebetulnya kan state-nya adalah kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia gitu ya. Nah, ini seringkali nanti kita akan lihat apakah hanya berbicara terkait dengan penyedia saja karena di aspek salah satu titik itu ternyata juga ada yang berbicara selain melalui penyedia. Nanti akan kita lihat. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita berbicara terkait dengan badan layanan umum, ya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya bahwa badan layanan umum itu bukan merupakan konsep yang baru, bukan merupakan konsep yang apa istilahnya sangat-sangat canggih, bukan ya. Jadi ini hanyalah konsep yang sudah lama sekali diimplementasikan dari sebuah teori internasional ya. Jadi international trend pada waktu kurun 1980-an, yang mana beberapa lembaga pemerintahan di Inggris sana itu dibentuk menjadi agensi-agensi. Ya. Agensi adalah organisasi atau unit yang bertanggung jawab kepada tugas-tugas publik ya, baik itu penerapan kebijakan, regulasi, kemudian pemberian layanan. Dia beroperasi dalam konteksnya bagian dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tetapi memiliki cara-cara yang berbeda ya. No direct hierarchical relationship. Jadi hierarkinya udah beda. Makanya tadi awal diskusi kami dengan Pak Yusri mengatakan apakah ada peran kepala dinas kesehatan dalam PLUD Puskesmas misalnya? Ya kalau kita berbicara dalam konteks PLUD, kepala dinas kesehatan nggak ada perannya di sini. Kenapa? Ya karena memang tidak ada hierarki antara dinas kesehatan dengan puskesmas dalam konteks PLUD. Adanya dalam konteks sebagai OPD ataupun OPTD. Nah itu yang harus dibedakan. Kemudian agensi ini akan memiliki bentuk yang berbeda. Nah, tadi kan legal formnya berbeda, bentuk hukumnya berbeda, tipe pembiayaannya berbeda, termasuk kondisi pengelolaan internalnya. Jadi aspek-aspek fleksibilitas itu sudah muncul sejak kurun awal agensi atau badan layanan ini muncul jadi tahun 1980-an ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kita perlu ingat bahwa kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan kata kuncinya sederhana bahwa ini dibiayai oleh APBN atau APBD ya. Kalau prosesnya hulu hilir relatif sama, tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah penyelenggaranya adalah kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Sedangkan yang kita berbicarakan di sini adalah Badan Layanan Umum Daerah. Ya, apakah Badan Layanan Umum Daerah merupakan direct dari pemerintah daerah? Ya, tapi apakah dia merupakan hubungan apa? Merupakan uh, bagian dari perangkat daerah? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena Badan Layanan Umum Daerah itu yang membentuk adalah kepala daerah. Ya, dia bagian dari perangkat pemerintahan daerah, betul. Tapi bagian dari perangkat daerah bukan, karena dia bukan tidak memiliki hubungan langsung dengan OPD-nya kan gitu kan karena itu hubungannya dengan kepala pemerintah daerahnya langsung. Nah ini yang harus dibedakan supaya nanti kita ingat bahwa oh anggaran apa sih yang digunakan ketika kita pengadaan di PLUD? Anggarannya anggaran PLUD namanya. Nah, anggaran PLUD itu anggaran yang bagaimana? Anggaran yang bahkan tidak pernah lewat dalam bendahara umum daerah. Anggaran yang langsung benar-benar diterima oleh PLUD. Misalnya kalau Bapak Ibu di puskesmas atau di rumah sakit, anggaran apa pendapatan dari layanan itu akan masuk menjadi anggaran PLUD dan langsung bisa digunakan. Nah, itu rohnya gitu kan. Makanya ini harus kita ingat, kita merefer dulu kenapa kok akhirnya muncul fleksibilitas, muncul pengecualian ya karena memang
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada di dalam Perpres itu definisinya adalah yang pendanaannya adalah APBN atau APBD secara murni ya. Nah, kadang ada yang bilang BLUD kan juga bagian dari tata kelola daerah. Ya betul, bagian dari tata kelola daerah, tapi tidak semua yang ada di dalam tata kelola daerah harus mengikuti cara belanja APBD atau APBN. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ingat dulu. Oke, ini nih pasalnya. Jelas ya, pasal 61 ayat 1 huruf A ya. Itu Presiden sudah menyampaikan bahwa dikecualikan dari ketentuan Perpres ini adalah pengadaan pada Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah. Artinya Presiden saja sudah mengecualikan. Nah, ini ketika Presiden sudah mengecualikan, saya yakin sudah banyak pertimbangan yang luar biasa di dalamnya. Sampai akhirnya muncul pengecualian itu. Tapi kadang realitanya di lapangan, organ-organ yang di bawah Presiden itu seringkali menyederhanakan makna dari Perpres ini. Ngapain sih harus dikecualikan gitu kan? Ya karena mungkin karena kurangnya kapabilitas atau kurangnya kalau bahasanya belusuannya gitu ya. Jadi ya kita harus paham dulu, kita harus baca dulu supaya kita paham bahwa pengecualian ini bukan main-main ya. Presiden menyampaikan seperti ini pasti ada latar belakang yang sangat-sangat filosofis. Nah, kemudian supaya kita Bapak Ibu ya bisa memahami BLUD itu secara utuh ya, saya menyarankan Bapak Ibu sudah membaca regulasi-regulasi ini dulu. Ya, jadi mulai dari Undang-Undang 1 2004, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Undang-Undang 23 tahun 2014 ya, kemudian PP 23 tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir di PP 172 2014 kalau tidak keliru ya. Kemudian PP 12 tahun 2019 tentang pedoman keuangan daerah gitu kan sebagai penjabaran dari Undang-Undang 23 tadi, termasuk nanti ke Permendagri 77 dan Permendagri 77 2020 dan Permendagri 79 2018. Loh, kok BLUD harus baca Permendagri 77 2020? Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika kita menggunakan APBD, maka Permendagri yang kita gunakan di Permendagri 77 2020 itu ibaratnya bab 1 sampai bab 9, Bapak Ibu. Tetapi begitu berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk BLUD, maka Permendagri 77 ini sudah memiliki bab yang khusus, namanya bab 10, bab X, Bapak Ibu, yang dia membicarakan khusus terkait dengan penata pengelolaan keuangan pada BLUD. Dan itu berbeda dengan bab 1 dan sampai dengan bab 9 dari Permendagri ini. Makanya untuk teman-teman yang ada di pemerintah daerah atau stakeholder yang lain, tolong dipahami dulu. Jangan serta-merta gegabah menyatakan bahwa harus mengikuti tata kelola APBD. Kenapa? Karena Permendagri 77 tahun 2020 yang merupakan petunjuk teknis atau pedoman teknis pada pengelolaan keuangan daerah saja, itu juga tidak ngomong harus pakai Permendagri 77 2020. Makanya ini penting. Ya, kalau pedoman teknis secara keseluruhan, BLUD ada di Permendagri 79 tahun 2018. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ini saya sepil ya. Jadi Permendagri 77 2020 itu pada bab 10-nya terkait khusus terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah, dia sudah menyatakan pedoman teknis pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BLUD. Jadi tidak merefer kepada atau tidak menggunakan pada Permendagri 77 ini sendiri Bapak Ibu. Nah, kadang teman-teman di bagian keuangan Pemda misalnya ya, itu kan seringkali, oh nggak usah aneh-aneh. Ya, padahal yang ngomong kita harus mengikuti ketentuan pengelolaan BLUD itu ya Permendagri 77 2020. Jadi bukan aneh-aneh Bapak Ibu. Dan pedoman teknis itu sementara ini one and only kalau di pemerintah daerah itu adalah Permendagri 79 tahun 2018. Ini yang penting ya. Nah, di sini kalau karena kita ini berbicaranya konteksnya pengadaan, saya hanya akan men-spill yang kaitannya dengan fleksibilitas pada pengadaan. Kenapa? Karena di Permendagri 77 2018 ini, 79 2018 ini, fleksibilitasnya ada 10 Bapak Ibu ya. Ada dari pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengadaan barang dan jasa, utang piutang, tarif, SDM, kerjasama, investasi, remunerasi, dan silpa defisit. Jadi BLUD itu pengecualiannya tidak hanya di pengadaan, Bapak Ibu. Pengecualiannya di 10 aspek ini. Dan bagaimana pengaturannya, kita menggunakan kepada Permendagri 79 tahun 2018. Oke, sekarang kita lihat yang konteks pengadaannya saja ya. Pengecualian yang nomor 3. Ya. Ini Bapak Ibu yang perlu kita dalam dulu sebelum kita mendiskusikan bagaimana pengadaan pada BLUD. Pertama, pahami dulu definisi BLUD. Yang kedua, bagaimana tujuan dan asas BLUD. Ya, karena ini adalah roh cara bergeraknya BLUD. Kemudian baru kita ke pasal bagian khusus kaitannya dengan pengadaan. Itu ada di pasal 76 sampai pasal 79. 76 berbicara bagaimana pengadaan APBD dan fleksibilitas, bagaimana amanat perkada dan tujuannya.
bagaimana PBJ hibah pada BLUD dan bagaimana pelaksanaan pengadaan pada BLUD. Jadi ini yang perlu di highlight ketika Bapak Ibu membaca Permendagri 79 2018 kaitannya dengan pengadaan. Nah, kemudian dari Permendagri tadi kita kan seringkali bertanya, loh kok di Perpres LKPP juga mengeluarkan pedoman-pedoman terkait dengan BLUD gitu kan. Nah, memang betul sejak Perpres 16 2018 kemudian yang diubah pertama kali dengan Perpres 12 tahun 2021 ini sudah disampaikan juga bahwa pengecualiannya jelas dan bagaimana pedoman umum penerapan pengecualian tadi ada di peraturan LKPP 5 2021. Sehingga Bapak Ibu, SEB ini surat edaran bersama ini sebetulnya adalah kolaborasi antara Permendagri 79 2018 dengan Perpres 12 2021 sekaligus peraturan LKPP 5 tahun 2021 dan di sana tidak ada pertentangan sama sekali gitu ya. Kalau kita bacanya benar kan gitu. Ya ini peraturan LKPP 05 2021 ini saya tunjukkan aja bahwa pengecualiannya yang pertama memang BLU dan BLUD. Nah, bagaimana sekarang kita akan membentuk peraturan kepala daerah? Nah, ini kita kembalikan dulu kepada landasan keilmuannya. Jadi kalau kita berbicara landasan keilmuan Bapak Ibu, kita akan selalu gagal merumuskan peraturan pengadaan ataupun peraturan belanja manakala kita hanya melihat kepada fungsi belanja secara independen. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sebuah tata kelola organisasi, nah ini saya tunjukkan ya kajiannya dari Penn State University. Jadi ketika kita itu concern saja hanya kepada, sorry, saya ganti dulu yang Mbak. Kalau kita concern misalnya kepada kaitannya dengan belanja saja, nih misalnya di sini, kita concern pada belanja saja, purchasing saja, kepada material development planning, bagaimana perencanaan saja, ya sampai nanti memberikan layanan ataupun persediaan. Itu kalau kita ego sektor dari masing-masing fungsi ini muncul dan semua mengatur bahwa dirinya masing-masing yang paling penting untuk organisasinya, maka yang terjadi adalah tidak ada kolaborasi dari masing-masing fungsi tadi. Dan ketika tidak ada kolaborasi dari masing-masing fungsi tadi, maka setiap fungsi ini akan autopilot. Akhirnya bagaimana? Ya pengadaan sangat kencang di pengadaan, keuangan sangat kencang di keuangan, ya orang perencanaan yang sangat strict di perencanaan dan lain sebagainya. Akhirnya muncul yang namanya kesimpulannya apa? Fragmented functional silo. Artinya apa? Jadi sebuah organisasi itu bergerak tapi bergerak sesuai dengan penerjemahan masing-masing fungsi tadi dan masing-masing tidak terkoordinasi. Akhirnya apa? Ya namanya orang keuangan berprinsip ya belanja sesedikit mungkin, mengeluarkan duit sesedikit mungkin. Orang pengadaan berpikirnya ya kalau belanja ya yang dikonsolidasi supaya harganya lebih murah kan gitu. Nah kalau orang misalnya bendahara pengeluaran bendahara pengurus barang misalnya itu akan berbicaranya yo kalau punya stok ya jangan banyak-banyak karena kalau stoknya banyak-banyak merepotkan dan lain sebagainya. Nah, pengelolaan organisasi ya mengedepankan ego fungsi masing-masing seperti ini itu juga terjadi di negara maju dan korporasi di kurun 1960-an. Nah, kalau kita di Indonesia masih seperti itu ya repot. Artinya apa ya? Kita nggak akan pernah bisa mendefine peraturan apapun tata kelola di organisasi kita dengan benar. Karena apa? 1980-an sudah terjadi merger antara physical supply dan physical distribution ya, dicoba dikolaborasikan, tetapi itu terbatas. Kenapa? Karena di sini masih berbicara kaitannya dengan nah ini ya ada beberapa yang digabungkan menjadi physical supply dan ada yang digabungkan menjadi physical distribution. Sudah ada kolaborasi. Tapi ini juga masih terpisah dari strategi perencanaan strategisnya, ya, terpisah dari sistem informasinya, terpisah dari manajemen demand-nya atau permintaan termasuk dengan hubungan supply relationship management atau CRM-nya. Nah, ini juga pendekatan ini dimulai disadari dan digunakan tahun 80-an dan ini gagal juga. Kenapa? Karena di kurun 90-an ketika physical supply ya, ini saya berbicara dari konteks ilmuannya dulu ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita berbicara physical supply dan physical distribution itu ternyata kurang. Akhirnya tahun 90-an itu di merge. Nah, ya, akhirnya pada waktu itu kan muncul yang paling keren kan waktu itu kan logistik. Nah, akhirnya semua dinamain logistik ya. Termasuk di beberapa korporasi itu masih menggunakan nama logistik sebagai fungsi untuk memperoleh barang dan jasa dan pengalirannya gitu ya. Nah, fungsi logistik ini pun juga ternyata masih terpisah dari rencana strategisnya, ya, dari sistem informasinya, dari manajemen permintaannya, termasuk SRM dan CRM-nya. Sehingga pendekatan ini gagal dan terbukti pada kurun 98 ya. Ini titik baliknya krisis 97 98 itu
menjadikan para pakar dan praktisi itu merumuskan bahwa oh tidak bisa lagi kita merumuskan organisasi dan tata kelolanya hanya mendasarkan kepada satu fungsi saja atau beberapa fungsi saja. Tetapi benar-benar harus sangat-sangat kolaboratif sehingga muncullah yang namanya ini Bapak Ibu, supply chain management. Nah, jadi di konteks ini nanti kita akan mengajak Bapak Ibu ya, kita akan mengajak Bapak Ibu bagaimana membingkai proses pengadaan kita itu mengikuti pendekatan keilmuan yang terkini ya. Ini pendekatan yang pendekatan praktis yang dirumuskan sejak terjadinya krisis ekonomi 98. Nah, ini supaya menjadi gambaran bagi kita semuanya bahwa oh mendesain aturan itu ternyata juga ada landasan keilmuannya, jangan sekedar cuma kopas. Kalau kopas perpres ya itu kegagalan yang akan muncul. Nah, kalau beberapa pakar di Indonesia juga sudah mencoba untuk benchmarking itu, salah satunya adalah Pak Dadan Tijanugraha, dia dari Unpar atau Unpad itu ya, sorry Unpar atau Unpas saya lupa, sekitar itulah pokoknya dari Bandung ya. Beliau sudah mulai mengkolaborasikan bagaimana supply chain management itu kita implementasikan dalam layanan kesehatan. Nah ini contohnya. Jadi supply chain management itu terdiri dari lima fungsi ya, fungsi perencanaan, fungsi sourcing, fungsi make atau pembuatan atau produksi, kemudian fungsi delivery dan fungsi return ya. Ya, dari setiap organisasi, di setiap rumah sakit Bapak Ibu, di setiap puskesmas Bapak Ibu, itu mesti ada lima fungsi ini. Ya. Kalau Bapak Ibu akan melakukan sourcing, maka Bapak Ibu butuh proses dengan supplier. Berarti di sini Bapak Ibu butuh adanya proses penyedia. Ya, kita butuh penyedia, kita butuh mitra. Ya, kalau ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan sourcing, ternyata penyedianya tidak memberikan produk yang bagus, maka Bapak Ibu akan melakukan return, pengembalian barangnya kepada si penyedia yang bersangkutan. Nah, ini proses yang lazim ya. Kemudian sebaliknya, Bapak Ibu membeli sesuatu, membeli obat, membeli bahan medis habis pakai, itu kan pada prinsipnya kan tidak digunakan Bapak Ibu sendiri ya, tapi digunakan oleh instansi untuk memberikan layanan kepada customer. Nah, kalau customer sudah diberikan layanan oleh Bapak Ibu, kemudian customernya puas, maka returnnya berupa pendapatan, mereka akan membayar. Tapi kalau ternyata layanan yang diberikan Bapak Ibu ternyata tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan, di luar ekspektasinya customer, maka mereka akan returnnya dalam bentuk komplain, somasi, atau bahkan aduan dan lain sebagainya. Nah, ini yang garis besarnya bagaimana supply chain management itu diimplementasikan dalam sektor kesehatan. Oke, kemudian Bapak Ibu, nah sekarang kita akan melihat bagaimana peraturan kepala daerah itu yang seharusnya mengatur pengadaan pada BLUD. Kenapa kok kita harus mengatur? Nah, ini pengalaman kami ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau kita mengatur peraturan pengadaan barang dan jasa, kita harus melihat bahwa kepala daerah ketika akan mengatur sebuah ketentuan itu mesti akan melibatkan stakeholder terkait, terutamanya teman-teman bagian hukum. Sehingga berdasarkan pengalaman kami, ketika menyusun peraturan kepala daerah, jangan membuat peraturan yang terlalu detail. Cukup bikinlah yang global. Contoh kami, ini contoh misalnya, cukup ada bab tentang ketentuan umum, ada bab maksud dan tujuan, ada bab prinsip pengadaan, ada bab ruang lingkup, ada bab terkait dengan fleksibilitas dan kriteria, yang ini tidak ada di dalam SEB ya. Nah ini perlu nanti Bapak Ibu endorse, masukkan. Kemudian bagaimana pengadaan berdasarkan jenjang nilai. Nah ini juga kita juga sudah ini kan. Kemudian pengadaan spesifik atau khusus atau yang non jenjang nilai. Ini Bapak Ibu peraturan kepala daerahnya isinya 7 aspek ini saja itu menurut saya sudah memadai gitu. Kenapa? Karena pembahasannya sudah cukup cukup panjang gitu ya. Nah, di beberapa tempat ada yang ditambahi, Pak, biar lebih proven, tambahkan terkait dengan pengelola atau instalasi pengadaan pada peraturan kepala daerahnya. Ada juga yang, Pak, tolong disepil juga terkait dengan bab perencanaan pengadaan secara global, terkait dengan kontrak dan pengelolaannya, pengawasan pembinaan dan inovasi pengadaannya. Jadi, pengalaman kami mulai tahun 2000, mungkin 2000 sekitar 2011-an ya Bapak Ibu ya, itu mengamati dan merumuskan ya inilah yang seharusnya diatur di dalam peraturan kepala daerah. Jadi jangan terlalu detail. Kemudian, nah sekarang bagaimana kita menyikapi SEB ini? Nah, SEB ini dikeluarkan oleh LKPP. Nah, yang judulnya jelas ya, Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, selalu ada disclaimer di dalam aturan ini bahwa pedoman penyusunan peraturan ini tidak bersifat mengikat, hanya sebagai panduan. Ya, jadi ini perlu diingat dulu. Jadi nanti di setiap slide yang ada tulisannya merah itu berarti memang itu yang dari SEB.
kalau ada yang tulisannya hitam atau putih, tulisannya Another Procurement Journey, nah itu adalah pengalaman kami di lapangan. Nah ini Bapak Ibu, tujuannya adalah menyamakan persepsi supaya apa? Supaya penyusunan peraturannya tidak bertele-tele dan mohon maaf tidak terlalu banyak curhatan ke teman-teman LKPP dan Mendagri. Kenapa? Karena Bapak Ibu seringkali tidak puas kalau tidak mendapatkan keputusan dari LKPP atau Mendagri kan gitu kan. Makanya kan ya teman-teman di dua lembaga ini juga akhirnya juga mungkin gemes juga ya. Anda sudah diberikan fleksibilitas sejak Perpres 16 2018, tapi Anda selalu galau juga ketika menyusun ini. Makanya ya sudahlah ngalai Kemendagri dan LKPP menyusun SBD. Tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat proses supaya Bapak Ibu nanti gampang ketika merumuskan gitu loh. Ya. Jadi harus ingat dulu ya mempermudah dan mempercepat proses. Jadi tidak dalam rangka mendikte Bapak Ibu loh, kan gitu. Nah, ketika kita berbicara apa istilahnya judul, kemudian apa istilahnya menimbang dan lain sebagainya, sesuaikan dengan konteks yang ada di masing-masing pemerintah daerah lah. Kalau ini kan benar-benar sesuatu yang sifatnya sangat apa ya, ada konteks kearifan lokalnya karena tata kelola penyusunan naskah dinas itu memang walaupun substansinya sama tapi modifikasinya seringkali berbeda di beberapa beberapa daerah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kalau kita berbicara ketentuan umum, ya di sini juga yang di dalam SIP itu mendefinisikannya ada daerah, BLUD definisinya apa, pengadaan BLUD seperti apa. Nah di sini definisi pengadaannya pun juga sudah mulai dikombinasi menggunakan istilah yang ada dalam Permendagri digabung dengan istilah yang ada di dalam peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi kalau istilah definisi BLUD ini jelas ya menggunakan undang-undang pemerintahan daerah. Nah, kemudian di sini juga masih menggunakan nomenklatur pengguna anggaran. Nah, ini juga ataupun kuasa pengguna anggaran menggunakan PPK, PPTK ya, pejabat pengadaan dan yang lain sebagainya. Tapi tetap semuanya ini juga saya berikan disclaimer sesuai dengan yang ada di dalam SPI tadi. Ini adalah tidak bersifat mengikat dan hanya sebagai panduan. Itu juga pakai pokja pemilihan dan ini ada penyelenggara swakelola. Nah, ini yang tadi saya sebutkan harusnya kan kita di awal tadi kan berbicaranya pengadaan barang dan jasa pada BLUD, lebih khusus lagi pengadaan dari penyedia, tapi di dalam SEB ini dalam model peraturan kepala daerahnya juga ada kegiatan yang swakelola di nomor 10 dan nomor 13. Jadi nah ini makanya melihat dalam konteks ini apakah ini relevan untuk BLUD Bapak Ibu masing-masing? Kalau tidak ya silakan ditambahi karena memang ada ketentuan yang paling bawah. Paling bawahnya seperti apa? Coba kita lihat ya. Ya, catatan. Semua ketentuan yang diatur di dalam batang tubuh pengaturan pengadaan barang dan jasa di BLUD dituangkan di dalam pasal ini. Nah, ini memberikan sebuah warning kepada kita. Jadi sedalam apa kita mengatur aturan-aturan yang ada di pasal-pasal di bawahnya, semua definisi umumnya tolong ditaruh di pasal 1 tadi. Ini penjelasan maksudnya seperti itu. Oke, nah kalau di dalam peraturan BLUD yang saya pernah dampingi atau pernah saya bikin, nah ini mesti saya akan tambahkan seperti ini Bapak Ibu. BLUD itu roh utamanya kan adalah fleksibilitas, tapi seringkali fleksibilitas itu didefinisikan berbeda-beda sesuai dengan bagiannya. Fleksibilitasnya instalasi farmasi, fleksibilitasnya pendaftaran, fleksibilitasnya gudang makanan, fleksibilitasnya nanti orang layanan atau laboratorium itu beda-beda. Makanya kita harus memberikan definisi fleksibilitas ini di apa gitu kan. Makanya ini penting kita cantumkan di dalam ketentuan umumnya. Juga bagaimana prinsip pengadaan yang ada di dalam BLUD yang kaitannya dengan praktek bisnis yang sehat ini juga penting. Kenapa? Karena dalam prinsip pengadaan di pada BLUD kita tidak mutlak menggunakan prinsip pengadaan yang ada di Perpres. Karena kalau kita merefer kembali kepada PP 23 tahun 2005, prinsip pengadaan di dalam BLUD itu kan cuma 3 saja. Ya, efisiensi, kemudian ekonomis, efisiensi, dan praktek bisnis yang sehat. Makanya praktek bisnis yang sehat ini sebenarnya perlu didorong untuk masukkan di dalam ketentuan umum. Juga ada sebuah kondisi-kondisi khusus ya. Kalau kita berbicara penunjukan langsung yang terjadi di layanan kesehatan itu seringkali lebih ekstrim dibanding penunjukan langsung yang ada di dalam konteks-konteks yang lain. Kenapa? Karena seringkali permasalahan di sektor kesehatan itu memunculkan kondisi-kondisi yang sangat ekstrim di mana waktu toleransinya itu hanya hitungan jam atau bahkan hitungan menit. Dan kondisi itu kita sudah di kesehatan sudah sangat lazim, makanya kita sering menyebutkan dengan kondisi situ. Makanya kondisi situ itu perlu disampaikan di dalam pasal 1 ini. Termasuk nanti di dalam pengadaan BLUD itu juga terdapat hal-hal yang sifatnya unik, tidak ada di layanan-layanan selain BLUD kesehatan. Makanya itulah ada kriteria-kriteria yang disebut dengan kriteria spesifik. Sehingga di dalam pengaturan BLUD yang pernah kami bikin, ya dan akan kami bikin, mesti
ini akan kami tambahkan. Karena situ itu mesti terjadi, hal spesifik itu mesti ada. Dan kita tidak cukup dengan menggunakan definisi mekanisme ala penunjukan langsung saja. Kenapa? Karena penunjukan langsung kita itu seringkali ya seperti itulah kan, masih memiliki banyak norma-norma administrasi yang seringkali malah menghambat proses penunjukan langsung itu sendiri. Itu pasal 1. Kemudian di pasal 2-nya. Nah, pasal 2 adalah maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan peraturan kepala daerah ini dibikin seperti apa. Nah, kalau di dalam SIP ini dinyatakan sebagai pedoman untuk urusan pengadaan dan sebagai landasan hukum. Nah, itu cuma ada disclaimer lagi, ada catatan lagi, dapat dimasukkan juga sebagai pedoman pada BLUD dalam rangka mencapai tujuan pembentukan BLUD. Nah, ini berarti kalau kita ngomong tujuan pembentukan BLUD, itu tujuannya apa? Memberikan peningkatan layanan dengan cara apa? Menjamin ketersediaan barang atau jasa. Yang bagaimana? Yang lebih bermutu, ya, lebih murah, cepat, proses pengadaannya cepat dan dapat mengikuti perkembangan atau perubahan yang terjadi di lapangan. Nah, makanya itu penting Bapak Ibu. Jadi tujuan, maksud dan tujuannya tidak hanya seperti yang ada di dalam SIP tadi saja gitu kan, tapi masih di dalam SIP pun juga ada catatan ya kita bisa menambahkan. Makanya di beberapa tempat ketika kita diskusi dengan teman-teman BLUD, malah justru tujuan pembentukan BLUD inilah yang dikedepankan agar fleksibilitas itu kelihatan. Kan gitu. Selanjutnya di pasal 3 Bapak Ibu, ini sama ya. Jadi ruang lingkupnya dana-dana BLUD ya, yang bukan APBN atau BPD. Nah, ini ada di Permendagri ya. Di Permendagri jelas sekali ada jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama PLN atau lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Ya, mau ditambahkan lagi hasil CSR apapun itu, semoga silakan. Tapi yang substansinya tetap tempat ini. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, pengaturan yang pernah kami lakukan. Jadi jasa layanan hibah tidak terikat, hasil kerjasama hampir sama kan? Padahal ini saya bikinnya juga lebih lama ya. Sama karena pedomannya juga sama, Permendagri kan. Bahkan ini sejak Permendagri 61 2007 juga sudah begini bunyinya. Cuma di satu BLUD kemarin menambahkan ini. Lain-lain pendapatan yang sah antara lain. Nah, ini cuma untuk menjelaskan supaya tidak ada perbedaan pandangan di internal yang bersangkutan. Jadi ini dielaborasi lebih lanjut lagi. Ya, ini model yang sudah pernah kami susun seperti ini. Kemudian juga kami menegaskan kembali karena di dalam peraturan LKPP juga di dalam Permendagri dinyatakan jelas bahwa kalau ada APBN atau BPD maka ikut pengadaan yang berlaku dalam pengadaan pemerintah. Kemudian kalau ada dana hibah, yaitu ada dua pilihan, bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan kepala daerah ini terkait dengan pengadaan BLUD, bisa juga mengikuti ketentuan dari pemberi hibahnya. Nah, ini jelas ya. Ini tambahan yang saya gunakan. Jadi selain ruang lingkup yang ada di sini tadi, ya, maka kita tambahkan ini sebagai penegasan karena memang ya namanya juga ini modifikasi ini sesuai dengan apa istilahnya pemahaman internal dari masing-masing BLUD karena ya, di beberapa BLUD ini menjadi penting untuk ditekankan ya makanya kita tulis sebagai salah satu ayat atau pasal. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau kita berbicara tujuan pengadaan, nah tujuan pengadaannya sekarang kita akan lihat. Jadi kita selama ini kan berbicara kalau tujuan pengadaan berdasar pemerintah itu kan value for money gitu ya. Di SIB ini saya bersyukur, kenapa? Karena tujuan pengadaannya adalah tujuan pengadaan yang ada di dalam Permendagri, di mana tujuan yang paling utama adalah menjamin ketersediaan barang atau jasa yang lebih bermutu. Baru ngomong lebih murah, baru proses pengadaannya sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi Bapak Ibu, ini berbeda sudah tujuannya. Jadi kalau kita sudah mengedepankan tujuan menjamin ketersediaan, maka tujuan-tujuan yang lain pun itu sebenarnya bisa kita dalam tanda kutip bisa kita abaikan selama memang fokus orientasi utamanya pada tujuan yang A ini. Gitu. Walaupun di dalam SIB ini juga ada catatan, tujuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD-nya. Jadi ini tidak mengikat, tapi dengan mencantumkan klausul A ini saja, ini sudah kelihatan sekali bahwa tata cara pengadaan di BLUD itu berbeda. Kenapa? Bapak Ibu nanti bisa, yang Bapak Ibu yang dari BLUD lah, Bapak Ibu bisa paham lah. Pengadaan kalau kita mohon maaf ya menggunakan perpres, menggunakan mekanisme yang ada di Pokja, yang menggunakan mekanisme yang ada di LPSE, seringkali kan mengalami, mohon maaf ya, proses yang cukup lama ya. Padahal kita butuh ketersediaan itu adalah cepat, sesuai dengan karakteristik layanan kita. Layanan di kesehatan itu kan sangat dinamis sekali, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa memastikan yang datang dengan keluhan penyakit dalam, hipertensi, yang datang dengan kecelakaan, yang datang karena tipes, yang karena DBD. Kita nggak bisa memperhitungkan secara precise gitu ya, secara presisi. Ya. Makanya ya proses untuk menjamin ketersediaannya pun juga ini sangat dinamis juga kan begitu.
Kemudian kalau kaitannya dengan kebijakan pengadaan, nah ini monggo kalau ini kalimat yang ada di dalam peraturan LKPP atau peraturan presiden ya. Kalau di tempat yang lain, saya biasanya menuliskannya, ini kembali sebelum ke tempat yang sudah kami terapkan, di sini juga ada disclaimer, pengaturan terkait kebijakan menyesuaikan tujuan pengadaan yang ada di pasal 4 dan dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu ragu bahwa harus kopas ini. Kalau Bapak Ibu kopas ini, seringkali malah tidak relevan dengan kebutuhan internal Bapak Ibu masing-masing. Makanya di beberapa tempat saya bikin kebijakannya begini Bapak Ibu. Barang yang diadakan itu berdasarkan kebutuhan. Loh apa ada Pak barang dan jasa tidak berdasarkan kebutuhan? Ya ada, misalnya contoh. Kadang dengan konsep pengadaan yang konvensional menganggap bahwa semua konsolidasi itu akan menghasilkan barang yang efektif, gitu, harga yang lebih murah. Betul dari sisi harga. Tapi mohon maaf, kalau pengadaan obat setahun diadakan sekali saja Bapak Ibu, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena pengadaan di BLUD itu mendasarkannya kepada yang nomor 3 ini, mempertimbangkan air cash flow setiap bulannya. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa misalnya dalam RBA BLUD 1 tahun belanja obat itu 12 miliar. 12 miliar itu bukan berarti bulan Januari sudah ada duit 12 miliar Bapak Ibu. 12 miliar itu maksudnya dari Januari sampai Desember itu nanti total belanjanya diperkirakan 12 miliar. Kalau ditanya di bulan Januari duitnya ada berapa untuk belanja obat? Ya belum 12 miliar Bapak Ibu. 1 miliar saja buru-buru, mungkin belum ada. Kenapa? Klaim-klaiman BPJS belum keluar Pak, misalnya begitu. Nah ini makanya kebijakan pengadaannya benar-benar berdasarkan kebutuhan, yang penting menjamin pelayanan, mempertimbangkan arus cash flow, dan mengutamakan sinergi pengadaan terintegrasi. Ini contoh kebijakan yang pernah kami rumuskan. Jadi berbeda dengan kebijakan tadi, karena memang benar-benar sudah kita sesuaikan dengan proses bisnis yang ada di internal. Ya, nah, nanti ada yang mohon maaf nih, songong. Wah, Anda berarti berbeda dengan yang ada di dalam SEB dan Anda salah. Tidak seperti itu. SEB memberikan disclaimer ini. Jangan Bapak Ibu harus ingat ya. Disclaimer ini benar-benar kuat mengikuti proses bisnis dan kebijakan masing-masing kan begitu. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita ke prinsip. Kalau prinsip yang A, B, C, D, E itu prinsip yang ada di dalam Perpres. G itu prinsip yang ada di dalam pengadaan BNUD sejak PP 23 2005. Kalau saya pribadi, Bapak, merumuskan prinsip itu seperti apa? Prinsip yang ini kan sudah ada disclaimer-nya. Prinsip pengadaan dapat disesuaikan dengan karakteristik pelayanan masing-masing BLUD. Sehingga kalau saya merumuskan prinsip cuma 3 ini saja, Bapak Ibu. Efektif, ya, efisiensi, dan praktek bisnis yang sehat. Efektif itu pada prinsipnya ya karena kita menjamin kebutuhan ya. Jadi benar-benar barang yang dihadirkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian definisi efisiennya di sini bukan efisien saja tapi efisiensi sebuah bentuk ya. Kalau efisien itu sifat, kalau efisiensi itu adalah bentuk. Ketika kita menyatakan efisiensi, efisiensi tidak hanya dilihat atau diukur dari proses transaksi awalnya. Oh ini belinya murah, nah, tapi nanti di belakangnya mahal misalnya. Itu namanya nggak efisien. Tapi kita ngomongnya efisiensi dalam bentuk sebuah kata benda di mana apa? Efisiensi itu diukur dalam konteks yang lebih luas lagi. Kemudian praktek bisnis yang sehat. Ini beberapa model penerapan prinsip-prinsip yang kami lakukan. Lupa kok yang prinsip terbuka, bersaing, adil, kok nggak ada. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kembalikan kepada tujuan pembentukan BLUD. Tujuan pembentukan BLUD itu adalah meningkatkan pelayanan. Meningkatkan pelayanan, bukan memberdayakan pelaku usaha. Jadi di kita itu mohon maaf seringkali terdistraksi. Bapak Ibu seolah-olah eh, pengen mengambil perannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas UMKM dan Koperasi dengan cara apa? Memberikan peluang untuk penyedia-penyedia banyak terlibat di dalam pengadaan-pengadaan BLUD Bapak Ibu yang akhirnya malah kontradiksi dengan proses pelayanan di tempat Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya bukan hal yang bagus. Kenapa? Ya kita nggak boleh seperti itu. Ya, jadi kembalikan dulu ke roh pembentukan kita. Pembentukan kita itu peningkatan layanan. Makanya kenapa sejak PP 23 2005 prinsip pengadaan di dalam BLUD, BLU itu nggak pernah ada yang namanya terbuka, bersaing, adil. Nggak ada karena memang apa orientasinya kepada pelayanan, bukan kepada eksternal gitu. Nah, ini makanya kalau etika pengadaan ini yang ada di dalam apa SEB seperti ini. Kalau ini nggak ada isu lah etika di mana-mana relatif hampir sama gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun di sini juga ada cantuman bahwa etika dapat menyesuaikan dengan kode etik atau budaya organisasi BLUD. Nah, ini disclaimer-nya jelas. Kalau etika saya nggak terlalu ini. Nah, kemudian yang perlu kita cantumkan ya, dalam peraturan kepala daerah terkait dengan BLUD itu adalah bagaimana fleksibilitas. Karena definisi fleksibilitas itu bagian depan, tengah, belakang, pendaftaran, poli, laboratorium, farmasi.
itu mendefinisikan fleksibilitas sesuai dengan maksudnya sendiri-sendiri dan tidak ada kesamaan. Nah, di sini kita memberikan elaborasi fleksibilitas yang dimaksud adalah bagaimana kita menentukan metode, jenjang nilai, dan jenis barang dan jasa yang berbeda dari pengaturan pengadaan berjasa pemerintah. Ketentuan lebih lanjut terkait nanti di dalam peraturan pemimpin PLUD-nya. Nah, ini ya. Nah, fleksibilitas itu kita juga harus membuat parameter ya Bapak Ibu ya. Parameter fleksibilitas kita menggunakan 4 ya. Yang pertama adalah kualitas, waktu, dan tingkat layanan. Nah, kalau Bapak Ibu tanya, kenapa kok kriteria biaya atau harga tidak ada? Nah, ini Bapak Ibu kita harus ingat teori value creation model ini bahwa biaya itu senantiasa akan mengikuti apa yang menjadi prioritas kita. Kalau prioritas kita ujuk-ujuknya langsung biaya, maka yang terjadi Bapak Ibu, nah ini coba perhatikan, kita mulai agak serius ya. Kalau Bapak Ibu value for money itu fokusnya kepada biaya, maka kualitas itu akan tertarik turun. Sorry. Bapak Ibu coba perhatikan di dalam layar, saya berikan simulasi. Kalau Bapak Ibu orientasi kepada biaya, maka kualitasnya biasanya akan menurun, layanannya pun juga akan menurun, waktunya pun juga akan menjadi lebih panjang. Nah, inilah yang terjadi dalam, mohon maaf, praktek pengadaan birokrasi saat ini. Di mana ketika kita memenangkan harga-harga yang paling murah, paling rendah, yang terjadi adalah kok pengadaannya nggak bagus-bagus amat sih? Ya nggak akan bagus, Pak. Parameternya cuma parameter harga termurah, kan begitu. Beda halnya ketika misalnya value for money-nya ini Bapak Ibu tarik mendekati kualitas. Ya. Dalam konteks yang berkebalikan, ya, ketika value for money-nya Bapak Ibu tarik kepada kualitas, maka jarak kualitas dengan harga itu akan semakin semakin jauh. Artinya apa? Harganya makin tinggi. Ya, pengen kualitas yang bagus biasanya juga waktunya juga butuh lumayan lama, termasuk layanannya pun juga jadi lebih ini. Nah, realitanya kita belanja barang atau jasa itu kita apakah akan berorientasi kepada satu parameter saja? Tidak, ternyata kita akan melakukan kombinasi dan biasanya kalau di layanan kesehatan yang paling sering dilakukan adalah kita tidak melakukan kombinasi dominan kepada biaya. Karena kalau dominan kepada biaya, jadinya harga terendah atau harga termurah dan itu seringkali tidak relevan dengan kebutuhan di layanan. Nah ini Bapak Ibu yang tadi saya sebutkan. Di sini bilang di SEB jenis pengadaan itu ada barang, konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Bisa dilakukan terintegrasi dan bisa dilakukan secara swakelola. Nah padahal tadi kan kalau kita lihat judul SEB-nya kan lebih fokus ke peraturan pemimpin PLUD yang kaitannya dengan penyedia saja. Lah ini ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong swakelola. Makanya ini menjadi concern kita kalau nanti memberikan judul. Nah ini harus relevan ya karena kalau di kita penyedia itu penyedia, swakelola itu ada tata kelolanya sendiri. Gitu. Dan ini juga tahapannya meliputi perencanaan persiapan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sama pelaksanaan kontrak. Nah, ini sudah ada disclaimer di jenis dan tahapan pengadaan dapat disesuaikan dengan masing-masing BLUD, Bapak Ibu. Ini bukan model dikte atau doktrin, tapi ini hanya memberikan panduan saja. Kemudian SDM-nya ini juga apa ini ASN atau tenaga profesional yang paham tata cara pengadaan di BLUD, ya minimalnya. Nah ini sertifikat kompetensi bidang pengadaan, sertifikat pelatihan, dan terakhir cukup pengalaman di bidang pengadaan, Bapak Ibu. Ya, jadi dari dulu selalu debatnya begitu. Jadi orang menganggap bahwa harus lulus sertifikasi pengadaan pemerintah. Lah ngapain Bapak Ibu? Wong ini pengadaannya BLUD kok. Nah kita bersyukurnya di dalam SEB ini sertifikat ini ternyata juga ada dampingannya dengan pengalaman. Jadi orang-orang yang berpengalaman pun boleh. Yang penting apa? Mendapatkan penugasan dari pemimpin BLUD. Nah ini ya supaya nanti Bapak Ibu jangan galau lagi, malah berdebat di lapangan pokoknya harus sertifikasi. Lah orang puskesmas lulus pelatihan sertifikasi, adanya bidan, perawat, fungsional kesehatan suruh ikut sertifikasi. Kegiatan lapangannya jadi berantakan dong kan begitu. Nah, pembentukan unit pengadaan itu bersifat generik pada unit khusus atau fungsi pengadaannya melekat pada fungsi tertentu. Pengaturannya pun juga disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BLUD. Jadi, Bapak Ibu, apakah harus pakai PA, KPA, dan PPK? Tidak. Kita kan sementara ini kan selalu membaca bahwa pokoknya semuanya harus ngikutin organ di sini. Bahkan kalau perlu tendernya nanti harus dilakukan di Pokja. Saya tuh kadang menarik nafas, Anda itu bacanya dari mana gitu loh. Saya dari dulu saja mengaturnya mengikuti bentuk organisasi dari BLUD masing-masing. Tapi kadang kita juga mohon maaf dibully sama teman-teman yang belum paham tadi. Ya nggak bisa dong, pokoknya harus ikut perpres gini-begini. Ya saya cuma ngelus dada Bapak Ibu ya. Nah, kamu itu kalau belum belajar, belum punya pengalaman, mbok tolong.
komentarnya ditahan dulu, kan begitu. Ya, kita harus paham dulu. Nah, kita bersyukurnya SEB-nya sekarang mengamini apa yang sudah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu. Jadi sangat dinamis membentukan unit pengadaannya, termasuk syarat untuk menjadi penyelenggaranya. Nah, kan jelas sekali nih, pelaku pengadaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing PLUD. Jadi tidak mutlak PAK, PA, PPK. Bapak Ibu cari PA di puskesmas nggak akan ketemu. Cari PA di rumah sakit yang sudah UOBK juga nggak akan ketemu, Bapak Ibu. Makanya ini di sini ada disclaimer ini. Jadi pahami dulu konteks proses bisnisnya dulu, baru kita memberikan pendapat atau memberikan perumusan dalam regulasinya, gitu, ya. Nah, makanya di Mohon maaf beberapa tempat, izin Pak atas silakan. sekitar 5 menit lagi ya Pak. Oh, 5 menit lagi. Oke. Nah, ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu nanti ya. Ini contoh peraturan pengadaan barang dan jasa yang pada BLUD rumah sakit. Jadi bentuk pengelolanya udah beda ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini bentuk pengadaan barang dan jasa yang ada di puskesmas. Ini yang sudah kita terapkan loh Bapak Ibu, bukan sekedar, bukan, mohon maaf ya, bukan sekedar teori loh. Nah, kemudian ini model di salah satu RSUD provinsi yang kemarin konsultasi kepada kami. Jadi instalasi pengadaannya modelnya seperti apa? Nah, ini tidak terus semuanya harus ke UKPBJ, Bapak Ibu. Kasihan juga teman-teman UKPBJ. Saya pernah dinas di UKPBJ juga dan tahu bagaimana rumitnya pengadaan pada BLUD karena dikejar-kejar kebutuhan tadi. Nah, di sini yang penting yang disclaimer-nya saja yang saya bacakan. Metode dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BLUD. Jadi ini tidak mutlak, tidak wajib Bapak Ibu. Tapi cari mana yang paling relevan, gunakan. Ya. Oke. Kemudian jenjang nilainya. Nah, jenjang nilai ini, Bapak Ibu, tidak mesti pakai angka 200 juta ya untuk barang konstruksi dan jasa lainnya, atau 100 juta untuk konsultan. Bapak Ibu bisa. Yang penting ada dasar kajian internalnya. Ingat ya, ini kajian internal, bukan kajian akademis. Kadang beberapa orang overlapping, overacting. Bacanya kajian akademis. Nah, itu kacau Bapak Ibu kalau udah seperti itu. Ya, seringkali kita itu, mohon maaf, overthinking, overacting itu ya. Oke, nah ini kalau saya pernah bikin peraturan pengadaan, itu ada pembelian langsung, ada pemilihan, tender, ada penunjukan, ada pengadaan situ, ada e-forjasing. Kemudian untuk thresholdnya yang BLUD tipe A tendernya di atas 5 miliar. BLUD yang tipe B tendernya di atas 2 miliar. BLUD yang tipe C tendernya di atas 1 miliar. Nah, beda-beda Bapak Ibu. Tergantung kapasitas belanja dari masing-masing BLUD. Yang penting kita paham spending analysis dan Paretonya. Kemudian tolong diperkaya pengadaan-pengadaan yang basisnya non anggaran, artinya berdasarkan kriteria tertentu, misalnya ada cito, ada urgent, ada barang dan jasa spesifik, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian ada beberapa kriteria-kriteria mendesak itu seperti apa, itu dijabarkan. Kalau tidak di dalam peraturan kepala daerah, dalam peraturan pemimpin PLUD-nya. Kemudian juga ada kriteria-kriteria yang sifatnya spesifik. Ini yang memang proses bisnisnya udah berbeda, misalnya Bapak Ibu akreditasi gitu kan. Kemudian pengadaan elektronik, oke lah kita reserve lah, kita terima, tidak masalah. Nanti kita cantumkan RUP-nya di dalam sirup, data kontraknya di dalam SPSE. Nah, ini pertanyaan SPI. Nah, kemudian nah ini Bapak Ibu kajian internal, harus ada kajian internalnya seperti apa, ada latar belakang, dasar hukum, pembahasan dan kesimpulan. Bapak Ibu kalau bingung buat bikin kajian internal, silakan akses di dalam. Nah ini ya kembali saya tekankan kajian internal itu bukan kajian akademis. Bapak Ibu bingung cari bahannya di mana, silakan akses di dalam. Saya sudah bikin minimalnya 2 kajian yang saya publish di dalam blog. Ya, pertama BLU dan dunia pengadaan, praktek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLU, itu referensinya sudah ada, halamannya di sini, nanti Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Itu sudah nanti ada. Itu yang kajian pertama. Ada juga kajian yang kedua, bagaimana pengadaan BLU atau BLUD dan manajemen rantai pasok atau supply chain management. Itu juga sudah ada analisanya, ilustrasinya sampai ini. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kajian ini benar-benar sudah kami implementasikan menjadi peraturan. Bukan sekedar teoritis ya. Nah, ini konklusinya. Nah, ini alamat blognya. Silakan nanti diambil. Kalau mau Bapak Ibu perkaya, mau Bapak Ibu gunakan jadi kajian internal, silakan. Jadi mohon maaf tidak perlu bikin kajian akademis. Karena permintaannya bukan kajian akademis. Kita nggak bikin perda Bapak Ibu. Ya, kemudian tentuan peralihan standar. Nah, ini peraturan pemimpin BLUD. Saya spill aja. Peraturan pemimpin BLUD itu pada prinsipnya mendetailkan apa yang ada di peraturan kepala daerah. Jadi strateginya, peraturan kepala daerah berbicara global, peraturan pemimpin BLUD berbicara operasional, detail operasional teknis yang sampai D2D-nya. Ya, ini menjelaskan mulai dari ketentuan-ketentuan ini, umum, masuk tujuan kebijakan sama ya.
terus bagaimana perencanaan secara detail, persiapannya, PBJ melalui penyedia bagaimana, pengelolaan kontrak nanti bagaimana, swakelola atau pengelolaan. Nah, saya seringkali menyebutnya bukan swakelola Bapak Ibu, tapi saya menyebutnya pengelolaan mandiri. Saya kembalikan kepada teori asalnya, ya. Jadi kalau swakelola itu kan kadang ada yang bilang, oh swakelola itu dari pemerintah. Sebenarnya tidak. Kalau kita paham teori make or buy decision, itu kita akan tahu bahwa memang pada dasarnya pengadaan itu ada dua, ada make dan buy, gitu kan. Nah, ini contoh saya spill ya Bapak Ibu ya, misalnya prosedur peraturan pemimpin BLOD-nya, belanja sampai dengan pembelian sampai dengan 100 juta tanpa SP, surat pesanan atau surat perintah kerja. Jadi petugas belanja, saya memunculkan nomenklatur baru, petugas belanja. Kenapa? Karena ini belanjanya di puskesmas Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pura-pura di puskesmas cari pejabat pengadaan, mohon maaf Bapak Ibu itu pura-puranya terlalu terlalu berbahaya. Kenapa? Karena seringkali pejabat pengadaan adanya hanya di Dinas Kesehatan atau hanya di UKPBJ. Apa yang mungkin pejabat pengadaannya dari UKPBJ atau Dinas Kesehatan setiap Bapak Ibu butuh sudah ada di lapangan? Kan tidak mungkin toh Bapak Ibu. Artinya ini kan beresiko, beresiko untuk pejabat pengadaan yang bersangkutan, beresiko untuk BLUD Bapak Ibu yang bersangkutan. Makanya tidak usah pura-pura, atur saja sesuai dengan proses bisnis yang ada. Nah, ini contoh belanja sampai dengan 300 juta dengan surat pesanan. Nah, ini misalnya kita sudah menggunakan nomenklatur pejabat pengadaan. Kenapa? Karena nilainya besar kan begitu. Jadi kalau tadi petugas belanja, di sini pejabat pengadaan. Kemudian di atas 300 juta kita akan melakukan tender atau kompetisi. Nah, ini kita pun juga di sini juga bisa dinyatakan apabila tidak bisa menggunakan SPSE atau SPSE tidak memadai, ya kita bisa menyalaksanakan secara manual. Bapak Ibu yang saya ceritakan ini, yang saya spill ini adalah pengadaan di puskesmas. Kemudian di dalam peraturan BLD kita juga jelaskan bagaimana quality control atau quality assurance-nya. Jadi ada proses penjaminan kualitasnya. Ya, jadi walaupun PPHP dihapus di Perpres, tapi ingat bahwa yang namanya di sistem manajemen mutu, setiap pekerjaan itu harus ada yang mengawasi, harus ada yang menjaga kualitasnya. Makanya ini juga kita munculkan. Kemudian berikutnya mendekati terakhir ada pengadaan yang sifatnya spesifik. Pengadaan-pengadaan tertentu yang nanti metodenya biasanya adalah direct appointment. Dan juga yang paling penting adalah ada pengadaan-pengadaan yang sifatnya SITO. Apa itu? Yang jika tidak diadakan, diperbaiki atau ditangani, maka akan mengganggu pelayanan rumah sakit atau layanan kesehatan, atau bahkan membahayakan jiwa. Kriteria SITO sementara ini yang kami gunakan ada 4 ini, keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, barang dan jasa yang perlu penanganan kurang dari 48 jam, barang yang perlu penanganan khusus secara tepat, adanya wabah, bencana, lonjakan kasus secara signifikan. Ini saya ceritakan kepada Bapak Ibu, saya bikin aturan ini jauh sebelum COVID, Bapak Ibu ya. Di BLUD, kami yang sudah mempunyai aturan ini, ketika terjadi COVID, dalam proses pengadaannya sudah tidak galau lagi. Kenapa? Kita sudah punya anggaran BLUD, kita punya prosedur pengadaan SITO, dan kita tinggal implementasikan saja. Nah, ini detail-detail SITO-nya. Jadi SITO itu berarti ada yang nanti bertanggung jawab, ada SITO secara medis, dan ada SITO secara non-medis. Cara pengadaannya bagaimana? Penunjukan kepada penyedia yang mampu menyelesaikan atau menanggulangi keadaan SITO tersebut. Oke, Pak Jeffrey, pas banget. Monggo saya kembalikan kepada Pak Jeffrey. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas Yudha Dita atas materinya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Atas Yuda, bisa mengklik tombol raise hand atau dapat juga menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat. Baik, di sini sudah ada Pak dari Pak Supriyadi. Silakan open kamera. Kami persilakan Pak Supriyadi, Pak. Oke, terima kasih, Pak Febri. Eh, Suara bisa didengar, Mas? Benar, Pak. Silakan, Jelas Pak. Pak, jelas Pak. Ya. Terima kasih, Pak Atas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kalau di daerah itu kan puskesmas itu kan banyak, Pak ya. Rata-rata kalau di tempat kami itu ada setidaknya 24 puskesmas, 3 rumah sakit. Kalau nanti misalkan bikin regulasi pemimpin BLUT, bisa jadi masing-masing mempunyai yang berbeda antara satu dengan yang lain. Bisa jadi misalkan pengadaan di sini bisa berbeda dengan yang di rumah sakit lainnya gitu, meskipun sama-sama satu daerah begitu, Pak. Nah, untuk menyikapi ini nanti seperti bagaimana sebaiknya, Pak, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua terkait dengan ini Pak, pembentukan tadi Netbud kan harus misalkan boleh membentuk unit bisnis sendiri gitu ya. Nah, masalahnya ketika misalkan kita belanja lebih dari 200 juta itu kan harus melalui istilahnya pesawat pengadaan dengan user ID. Misalkan kalau nanti pakai apa itu petugas belanja itu misalkan kalau mau beli katalog mekanismenya seperti apa Pak itu kalau misalkan itu. Terus juga misalkan kalau nanti tender apakah kita juga bisa membentuk istilahnya semacam pokjatar sendiri itu di luar UKBBC atau bagaimana gitu. Terus kemudian yang Terakhir ya Pak ketiga ini Pak ya. Tiga saja ya, ya, kasihan yang lain. Nanti kasihan oh yang iya, lain. iya, iya. Pak Jeffrey ya. Ini Pak, terima kasih. Ya, Satu lagi bisa Pak ya. Bisa. Monggo. Oke, boleh Pak, yang boleh. Silakan Pak. satu lagi terkait kajian internal Pak. Nah ini yang bertanggung jawab membuat siapa Pak? Yang tanda tangan itu aja. Terima kasih. Baik, Ya, Pak Supriyadi. Ya, mohon maaf ya Pak, kami batasi 3 pertanyaan dulu ya Pak ya. Iya, 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 iya. Baik Pak Atas Yuda, kami persilakan Pak. oke. Tadi ya, yang pertama ketika kita berbicara, Pak, kami BLUD-nya banyak, Pak. Ini pengalaman saya, cerita pengalaman ya, Pak. Ya, saya mendampingi satu daerah di mana BLUD-nya itu sangat komplit, Pak. Ada RSUD tipe A, RSUD tipe B, ada RSUD tipe C, ada RSUD tipe D, dan ada UPT, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Ada 5 bentuk BLUD yang masing-masing beda bentuk size-nya, ukurannya. Ternyata apa? Ketika digabung pembahasannya jadi satu, Pak. Yang terjadi apa? Sampai kepala daerah tadi tanda tangan itu butuh waktu 2 tahun, Pak. Nah, beda ketika saya mendampingi satu daerah, yang lainnya, beliau sudah kita jelaskan para pihaknya, stakeholdernya, Bapak. Pak, ini kita fokus dulu. Mau RSUD dulu apa puskesmas dulu? Kenapa? Karena biar pembahasannya fokus. Dengan pembahasannya fokus, satu jadi kita bisa bergeser ke yang lainnya. Nah, itu ternyata lebih efektif dan saya selalu menyarankan bahwa dalam pembahasan BLUD jangan mencoba mengejar quantity. Seolah-olah kita ingin menggabungkan semuanya, ya BLUD tadi, tapi ternyata realitanya apa? Yang harus dibahas banyak sekali, Pak. Jadi pengalaman di satu daerah tadi ya, ketika menggabungkan BLUD tipe A, tipe B, tipe C, tipe D sampai UPTD, ya, yang terjadi 2 tahun baru ditandatangani kepala daerahnya, Pak. Tapi di tempat yang pengalaman mayoritas kami, di mana mereka sudah kita berikan masukan, oke, Anda mau fokus apa dulu? Fokus ke rumah sakit, oke rumah sakit dulu, selesaikan rumah sakit, baru setelah rumah sakit kita bahas puskesmas. Karena nanti beberapa corak bisnisnya berbeda, corak layanannya, kedalamannya juga berbeda. Kalau digabungkan, nanti malah nggak efektif. Dan itu malah jadi, Pak. Nggak nyampe setahun, jadi implementasi. Ya, sama puskesmas pun nggak nyampe setahun, jadi implementasi. Nah, itu makanya Eh, tapi kalau memang Bapak pengen mencoba yang menggabungkan semua BLUD tadi, ya silakan. Tapi kalau biasanya kita hanya memilahnya antara rumah sakit dan puskesmas, karena puskesmas itu walaupun mungkin nanti ada yang rawat inap, rawat jalan, tapi itu bisa kita combine, kita gabungkan sekaligus. Tapi kalau puskesmas digabung dengan rumah sakit, ini pengalaman dari teman-teman yang dalam tanda kutip ngeyel, itu jadinya ya tadi bertahun-tahun baru bisa terrealisasi untuk peraturan kepala daerah. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang kalau pakai e-purchasing bagaimana? Nah, yang perlu diingat Pak, Bapak Ibu nanti mencantumkan dalam peraturan pemimpin BLUD-nya seperti apa. Kalau memang dari Bapak Ibu nanti masih akan menggunakan e-purchasing sebagai salah satu metode dalam pengadaan di BLUD, ya Bapak Ibu kan ibaratnya mau bertamu ke rumah orang. Bapak Ibu bertamu ke SPSE, ya syaratnya harus sesuai dengan SPSE-nya. Orang yang bertamu atau yang melakukan transaksi di SPSE melalui e-purchasing ya orang yang harus lulus sertifikasi pengadaan. Kenapa? Karena syarat bikin akun di SPSE adalah memasukkan sertifikat pengadaan. Jadi diatur begitu. Nah, apakah wajib Kak, kita pakai e-purchasing? Mohon maaf, BLUD itu punya kebijakan sendiri, punya proses bisnis sendiri. Bapak Ibu nggak pakai e-purchasing sekalipun juga tidak ada masalah. Itu saja, selama harganya memang mohon maaf bisa diterima oleh BPJS kan begitu. Jadi jangan menganggap bahwa e-purchasing itu benar-benar mandatori mutlak. Tidak. Karena Bapak Ibu yang mandatori mutlak itu apa? Keberlangsungan pelayanan Bapak Ibu. Kita itu seringkali pura-pura e-purchasing kliknya cepat. Betul Pak, kliknya cepat Pak, setengah jam selesai Pak. Nunggu obatnya 30 hari, 90 hari, bahkan ganti tahun Pak, obatnya nggak datang-datang. Akhirnya
Distributornya cuma minta maaf obatnya nggak ada. Kayak gitu, Pak. Itu yang mau Bapak Ibu andalkan. Nggak bisa. Makanya saya selalu sampaikan e-purchasing di dalam pengadaan BLUD hanya sebagai alternatif, bukan sebagai pilihan utama. Nah, kalau tender bagaimana ya? Tergantung Bapak Ibu membuat nilai tendernya berapa. Nilai tendernya di atas 300 juta kayak tadi misalnya, apakah harus pakai UKPBC? Enggak juga, tergantung bagaimana peraturan pemimpin BLUD-nya. Jadi kita kembalikan bagaimana kita memahami proses bisnis kita dan kita jadikan aturan. Jadi jangan galau, Pak. Yang penting kita yakin. Contoh, 2 tahun yang lalu saya mendampingi puskesmas kami karena dana hasil pannya cukup besar. Puskesmas bisa penunjukan langsung mobil ambulan hampir 1 miliar. Level puskesmas loh, Pak. Loh, panitianya siapa? Panitianya Pak Dokter, ya. Kemudian Bu Bidan, satu lagi fungsional apa ya kemarin? Saya lupa, fungsional sistem informasi atau fungsional sanitaria. Panitianya 3 orang, Pak. Penunjukan langsung mobil ambulan 1 miliar di level puskesmas. Sudah realisasi dan bagus, Pak. Nah, tapi yang penting itu ada di dalam peraturan pemimpin BLUD-nya dan mendapatkan sudah merupakan penjabaran dari pendelegasian dari peraturan bupati atau wali kota atau peraturan gubernurnya. Gitu gitu Pak Supri. Gitu. Ada yang belum dijawab mungkin Pak Jeffrey? Yang kajian internal tadi, Pak. Yang Oh, kajian 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 internal Pak atas yang terakhir. ya, kajian internal. Kajian internalnya kita rapat bareng-bareng. Bapak Ibu misalnya kajian internalnya, misalnya Bapak Ibu bikin notulensi, dilampiri berita acara dari yang hadir rapat, udah semua tanda tangan selesai. Semua mengkaji. Kalau ingin dibuat format, ya silakan dibuat format siapa dari pemimpin BLUD yang ditunjuk atau langsung pemimpin BLUD-nya langsung tanda tangan. Pak, kajian internal itu mohon maaf ya, jangan Bapak Ibu mengadakan FGD, Bapak Ibu mengadakan sebuah rapat internal yang itu nanti langsung diberita acara. Itu juga sudah jadi kajian internal loh, ya kan? Iya, Jadi iya. jangan dilihat harus kayak kajian akademis. Kita nggak bikin perda, kita nggak bikin undang-undang, nggak butuh kajian akademis, Bapak Ibu ya. Ya, ini yang kadang teman-teman terlalu bahasa saya overthinking ya, berpikirnya terlalu jauh gitu loh. Oh, kajian internal harus pakai akademisi dari perguruan tinggi. Boten, Pak, itu kajian akademis, bukan kajian internal lagi jadinya. Itu nggih. Iya, iya. Ya, Oke. monggo Pak Jeffrey, kalau ada yang lain lagi. Demikian Pak Supriyadi Ya, atas cukup jawaban tak jelas. atas Oke, juga tadi terima Pak. kasih, Pak, atas penjelasannya. Oke. Baik Bapak Ibu yang lain yang mau diskusi langsung bisa mengklik tombol raise hand. Nah, ini. Di kolom chat juga ada Pak pertanyaan ini dari Pak Silakan. Fahrul Raja Arifin dari Kabupaten Banjar ya. Dan sebenarnya ini tadi pertanyaannya hampir sama juga Pak. Apakah di BLUD itu bisa dibentuk UKPBJ khusus Pak di rumah Ya, sakit? Nah, saya selalu menyarankan Pak Jeffrey, Bapak Ibu semuanya, tolong bentuk UKPBJ khusus. Jadi kalau di tempat saya dulu namanya instalasi pengadaan. Kalau di salah satu rumah sakit, misalnya Dr. Muadi, namanya unit layanan pengadaan. Kalau di Sutomo itu namanya PTSA, pelayanan terpadu, pengadaan terpadu satu atap. Di tempat lain nanti namanya apa lagi silahkan. Tapi tolong jangan pernah mencoba menggabungkan pengelolaan pengadaan Bapak Ibu di BLUD dengan UKPBJ di Pemda. Kecuali teman-teman di Pemda juga paham dan bisa mendahulukan pengadaan Bapak Ibu yang ada di BLUD. Karena teman-teman di UKPBJ juga punya SOP. Yang datang pertama, yang dia yang akan dilayani. Makanya berdasarkan realita kondisi seperti ini, kenapa kok saya bisa merumuskan perlunya instalasi pengadaan atau organisasi pengadaan di internal BLUD? Karena dulu saya sudah mempraktekkan, Bapak Ibu, 2011 sampai 2014. Kalau kami mengandalkan semuanya ke teman-teman di UKPBJ, mohon maaf teman-teman UKPBJ juga tambah mabok, Bapak Ibu. Udah antriannya seluruh OPD, kami datang antrian nomor 20 minta didulukan. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita juga harus taat azas kan begitu kan, taat aturan. Nah makanya dari realita ini, oh ternyata nggak bisa ya kalau kita terlalu menggantungkan kepada UKPBJ. Makanya kita juga perlu organisasi internal di BLUD kita. Demikian Pak Yeti. oke, baik Pak atas. Ini juga sepakat Pak. Kalau di tempat saya juga saat ini BLUD Puskesmas kita mengambil pejabat pengadaan itu dari UKPBJ Pak. Dia kendalanya benar kata Pak atas tadi ada mungkin keterlambatan proses pemilihannya seperti itu Pak ya. Ya, Sepakat Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau berdiskusi langsung kami persilahkan Pak. Bisa mengklik tombol resen atau menyampaikan pertanyaan melalui tombol chat.
Ini sebenarnya ada juga nih diskusi dari Pak Muji, BLU apakah menggunakan SPSE dan RUP, Pak, dan sebagainya seperti Ya, itu. ya. Kalau BLU menggunakan SPSE, kalau bagi saya itu hanya alternatif saja, Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan itu menjadi hal yang pokok. Karena kalau saya kemarin ketemu salah satu teman-teman dari BLUD di Kalimantan, itu manajemennya curhat, Pak, kami aturan BLUD-nya perbuknya begini. Terus saya tanya, gimana Pak, bisa diterapkan nggak? Justru itu Pak, saya tanya Pak Yuda, karena ini nggak bisa diterapkan. Setiap kali kami menggunakan SPSE, setiap kali itu pula kami nomor antrian yang kesekian, kan begitu. Karena kan kalau kita menggunakan SPSE secara murni, berarti kan kita benar-benar mengikuti SOP yang ada di SPSE tadi. Nomor antrian berapa, ya itulah kita akan diproses. Yang terjadi akhirnya apa? Kinerja pelayanan nggak akan bagus. Makanya saya selalu sampaikan, tolong benar-benar diskusi dengan teman-teman yang ada di UKPBJ. Benar-benar bisa memfasilitasi dalam tanda kutip kerepotannya BLUD atau tidak. Karena kalau tidak, jadi jangan sampai kita sendiri di internal BLUD sudah repot, nambahi kerepotannya UKPBJ. UKPBJ pun juga akhirnya kontradiktif dengan apa yang menjadi fungsi pelayanan yang ada di mereka. Sehingga SPSE itu dapat digunakan di BLUD selama memang itu bisa menjamin kelancaran dalam prosesnya. Tapi kalau malah sebaliknya, saya menyarankan tadi bentuk panitia pengadaan atau tim pengadaan di internal BLUD-nya masing-masing. Lupa kok tendernya jadi tender manual. Pak, Bu, yang jelek itu bukan tender manual atau tender improk. Yang jelek itu kalau tendernya diatur-atur sampai munculnya transaksi-transaksi haram. Itu yang dilarang. Jadi jangan melihat apakah kalau iprok itu nanti sudah tendernya benar. Enggak juga Bapak Ibu. Realitanya yang iprok-iprok sekarang sudah diatur dari luar sedemikian rupa. Jadi jangan pernah kita membelenggu diri kita dengan memaksakan bahwa semua pengadaan di BND harus melalui SPSE. Nah, kalau RUP bagaimana? Kalau RUP gampang, sudah ada mekanismenya. Nanti tinggal diklik saja di keterangannya pengadaan yang dikecualikan. Nah, itu otomatis sudah akan dalam tanda kutip sudah tertayang di dalam RUP tadi. Demikian. Monggo silakan Pak Yefri. Baik, terima kasih Pak atas. Baik Bapak Ibu, yang lain yang mau berdiskusi langsung, dipersilakan Pak. Jadi kalau kita bicara terkait pasal 9 tadi, Pak Atas itu cukup pelaku pengadaan khusus di bidang pemilihan ini yang pertama itu memiliki sertifikasi kompetensi, Pak ya. Atau cukup sertifikasi mengikuti pelatihan pengadaan saja seperti itu, Pak. Enggak apa, yang C Bapak nggak baca. Yang C coba apa Ya, coba? atau memiliki pengalaman, Pak ya di bidang. Yang penting punya Nah, pengalaman tanpa sertifikasi pun boleh, Pak ya. tahu nggak Pak Yefri, ibu-ibu yang ada di sini pengalamannya lebih banyak dibanding kita loh. Ibu-ibu itu di Benar, HP-nya Pak. ada Shopee, ada Bukalapak, ada Benar, benar. Tokopedia, komplit itu ibu-ibu. Makanya ibu-ibu itu pengalaman semua itu. Benar, Pak. Lah ya, Kalau dari prosesnya, misalnya dari UKPBJ sebagai pendamping seperti itu, apa diperbolehkan, Pak? Misalnya, Pak. Artinya pelaksanaannya seperti Pak Atas tadi di tempat Bapak kan pengadaan mobil ambulan tuh, Ibu bidan, Ibu dokter gitu. Nah, kalau misalnya minta pendampingannya dari UKPBJ, apakah itu juga bisa, Pak? Tapi proses pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh pihak BLUD-nya sendiri, Pak. oke. Pak, mohon izin sebentar, saya izin 2 menit di tempat saya ada adzan biar selesai dulu ya. Kita Siap. break dulu 2 menit.
Oke, saya menjawab yang dari Pak Yefri tadi ya. Jadi eh, kaitannya apa tadi Pak yang terakhir tadi? Pak Yefri tadi lontarannya? Artinya dari UKPPJ itu sebagai pendamping saja, Pak. Oh Tapi ya, proses pemilihannya ya, tetap dilaksanakan pihak BLUD-nya. ya betul. Jadi kemarin pengalaman kami, jadi bahkan sekarang teman-teman fungsional di UKPBJ itu ketika mendampingi di BLUD itu sudah Nah, mendapatkan remunerasi seperti honor atau honor untuk narasumber atau tenaga ahli Pak, karena mereka diperbantukan di BLUD. BLUD. Itu Pak. Jadi sudah bukan lagi sebagai seorang fungsional pengadaan yang tukang tender. Enggak, beliau levelnya sudah naik sekarang. Sudah bisa menjadi narasumber, sudah bisa ngajarin, kan begitu, Pak. Betul, Pak. Oke. Silakan kalau ada lagi Oke, yang ini. siap. Baik, selanjutnya Pak, nih kita yang dahulukan yang tombol resen dulu ada Bu Dewi dari RSUD Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kami persilakan Bu. Terima kasih Pak Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Pak Tas, untuk RSUD RM Parikesit ini kan memang kita sudah BLUD proses dan pun kita juga sudah memiliki peraturan direktur dan lain sebagainya lah untuk menjalankan BLUD ini. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan pertama tentang pengadaan secara purchasing Pak. Kebetulan saya PPK pengadaan obat dan alat kesehatan dan BMHP. Di sini memang kami mengutamakan pengadaan itu secara e-purchasing, Pak, katalog elektronik. Kenapa? Karena setiap di audit selalu ditanyakan, kenapa manual? Kenapa masih ada manual? Tapi di satu sisi itu tadi kita perlu apa namanya persediaan sesuai dengan kebutuhan dalam jumlah dan jenis yang tercukupi dan dalam waktu yang cepat. Meskipun kami di sini berproses ada buffer, tapi kan tetap kalau e-katalog ya kita tahulah kadang lambat, kadang cepat seperti itu. Kalau nggak ada, kami juga menyiapkan lagi prosedur lainnya, Pak. Kami lakukan manual. Jadi kalau di audit ditanya seperti itu, ini loh ada penolakan dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, Pak ya. Itu Hmm. apa namanya keadaan di kami saat ini. Kemudian untuk tim pengadaan, di awalnya itu kami ada tim pengadaan yang khusus menangani pengadaan Pak di Parikesit. Itu posisinya langsung dengan peraturan direktur di bawah direktur. Kemudian seiring dengan SOTK baru, sekarang pengadaan ini posisinya di bawah di bagian umum, Pak. Namanya itu Ketua Tim Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Di dalamnya itu ada pejabat pengadaan yang sebagai ketua tim kerjanya, Pak. Kemudian di internalnya, istilahnya stafnya itu adalah staf yang mengurus proses pengadaan BLD itu, Pak. Jadi tidak seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa itu berdiri sendiri. Itu kira-kira mohon pencerahannya aja, Pak. Seperti apa untuk kami ini, karena yang awalnya kami berdiri sendiri langsung dengan direktur, tetapi karena SOTK kami menjadi di bagian umum untuk proses pengadaan. Mungkin itu Pak Yefri, Pak Atas. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, monggo Pak, Iya. terus silakan. Jadi pada prinsipnya ketika kita mengatur proses bisnis, ketika kita mengatur personil, maka semuanya itu benar-benar sesuai dengan karakteristik bisnis yang ada di dalam layanan kita. Jadi saya tidak akan berpendapat benar atau salah karena memang tidak ada benar atau salah di sini. Yang ada adalah optimum atau tidak optimum. Bagaimana efektivitasnya, kan begitu. Nah, kalau memang dari pengadaan yang sementara ini, Ibu tadi karena ada kekhawatiran kalau nggak e-purchasing nanti ditanya audit. Lah orang audit kan memang tugasnya bertanya dan yang menjadi tugas kita kan hanya menjawab. Dan menjawab kalau menjawab kita menggunakan aturan yang tidak bikin pegel itu kan lebih mudah. Makanya tadi saya sampaikan e-purchasing di dalam aturan pengadaan yang kami bikin itu sudah kita definisikan sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan. Ketika ditanya kok nggak di e-purchasing, ya karena hanya alternatif Pak. Alternatif yang bagaimana? Kalau memang ada ya kita beli ke e-purchasing, kalau nggak ada ya kita beli manual Pak. Ngapain kita pura-pura? Mau sudah tahu, mohon maaf untuk beberapa obat, bahan habis pakai atau alat kesehatan, itu mohon maaf, itu bikin pegel, bikin deg-degan PPK, bahkan sejak awal klik. Ya kan kita, mohon maaf, kita kalau saya begitu proses bisnisnya menyatakan bahwa pengadaan-pengadaan seperti ini sudah nggak layak lagi di e-purchasing kan, jangan memaksakan diri Bapak Ibu ya. Tapi yang penting apa? Perkuat bagaimana analisa proses bisnis kita. Ini realitanya kemarin itu obat terlambat 90 hari, masih mau pakai itu lagi. Ya mohon maaf, apa iya gara-gara kita takut sama auditor terus kita seperti itu?
Kalau saya dulu yang ngajarin, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya 2011 2014 itu sudah jadi panitia pengadaan di BLUD. Dan yang mengajari saya seperti ini adalah kabit saya, seorang dokter. Mas Yuda, nek tuku obat. Nah, sorry. Kalau beli obat itu yang penting kan harganya murah, terjangkau, betul Pak Dok. Terus yang penting lagi kan apa cepat itu, betul Pak. Ini sudah gini aja. Semua pengadaan obat di kita penunjukan langsung kepada distributor. Nanti beliau yang nego. Clear, selesai Bapak Ibu. Jadi kita bahkan tahun-tahun dulu pun ketika memang sudah ada e-purchasing, kita juga nggak pakai e-purchasing juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Terbukti dari layanan kita, layanan yang tidak pernah mengalami kendala. Ya percuma kalau kita mohon maaf beli obatnya di e-purchasing atau bahan habis pakai di e-purchasing, tapi kemudian ada kelambatan dan sebagainya. Artinya kita salah sudah mendefinisikan pengadaan kita. Coba tadi dibaca di dalam Permendagri, apa itu tadi? Menjamin ketersediaan barang atau jasa yang lebih efektif. Baru ngomong lebih murah, proses pengadaannya sederhana, cepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan. Kan begitu. Nah, makanya monggo silakan kalau memang itu masih mau digunakan, karena dalam tanda kutip masih ada kekhawatiran dengan auditor tadi. Yang kedua kaitannya dengan bentuk organisasi. Nah, kalau bentuk organisasi ini sebenarnya kalau kami tidak melihat kepada strukturnya, Bu. Kami melihat kepada fungsinya. Jadi organisasi ini adalah organisasi fungsional, bukan organisasi yang sifatnya struktural. Karena kalau memang sifatnya struktural ya tadi, begitu terjadi perubahan SOT, dia berada di bawah mana, maka dia akan ke sana, kan begitu. Tapi kalau memang mau bisa dibentuk struktur, kayak tadi yang saya tadi tunjukkan itu strukturnya di Rumah Sakit Ansari Saleh ketika membuat peraturan gubernur Kalsel. Nah, itu dijadikan lampiran dalam pergub BLUD-nya tadi. Tapi kalaupun tidak, ya tidak harus dalam bentuk struktur, Bapak Ibu. Melekat di bagian umum oke, melekat ke bagian misalnya biasanya kalau di apa istilahnya mungkin ada instalasi pengadaannya sendiri, ya itu oke, nggak ada masalah. Jadi kita tidak berbicara konteks struktur, tapi kita berbicara konteks fungsi. Ya, jadi itu yang perlu dipahami dulu sehingga manakala ini ditempelkan kepada fungsi apa struktur tertentu, yang penting perlu kita pastikan adalah fungsinya berjalan itu saja. Jadi kita nggak, kenapa? Karena kalau harus dibentuk struktur, nah ini Bapak Ibu seringkali kita akan harus bertempur lagi dengan konsep hukum kaitannya dengan penyusunan organisasi dan itu prosesnya lebih panjang lagi. Sehingga mohon maaf tidak perlu kita berjuang untuk sesuatu yang sifatnya hanya kaitannya dengan penamaan yang itu seringkali tidak relevan atau tidak memiliki daya dukung atau daya dorong yang memadai untuk proses pelaksanaan pengadaan. Jadi balik lagi sebetulnya fungsinya saja yang diperkuat, tidak kepada strukturnya. Karena mau di bawah direktur langsung oke, mau di bawah wadir juga oke, mau di bawah kabak umum juga tidak ada masalah. Yang penting fungsi-fungsinya terdefinisi dan bisa diimplementasikan dengan jelas. Demikian Bu Dewi. Baik, terima kasih Mbak atas. Demikian Bu Dewi. Apakah ada tanggapan Bu? Kami persilahkan. Nah, sepertinya nih di kolom chat ini juga banyak sih teman-teman dari RSUD ya Pak yang bertanya. Nah ini juga Silakan. terkait proses pengadaan sih Pak. Karena kan seperti dari Bu Sopa ya dari RSUD AWS ini juga dari Provinsi Kaltim Pak. Bagaimana kewajiban pengadaan obat itu harus melalui e-processing karena kan katanya ada ketentuan harus melalui e-processing Pak. Kecuali yang tidak masuk dalam katalog obat tersebut. Nah, perlakuan untuk BLUD-nya seperti apa Pak kalau menggunakan kegiatan di BLUD seperti itu? Ya, saya memaklumi ya bahwa beberapa teman-teman di kementerian karena mungkin tujuannya untuk monitoring evaluasi itu mewajibkan semua tata kelola obat melalui purchasing. Tapi realitanya seringkali, mohon maaf ya teman-teman di kementerian itu tidak aware bahwa proses bisnis delivery obat itu tidak selancar apa yang direncanakan. Sehingga ya kalau kita mohon maaf ya sangat concern kepada aturannya teman-teman di Kementerian Kesehatan, tetapi melupakan pasien-pasien kita yang ada di lapangan, ini kok kelihatannya nggak tepat, Pak. Makanya kalau saya menyarankan, oke Bapak Ibu mengikuti ketentuan e-purchasing yang ada di dalam imbauannya Kementerian Kesehatan, tapi ingat dengan fleksibilitas kita bisa membentuk aturan pengadaan tersendiri. Contoh, RSUD Muardi itu dari dulu sampai sekarang, dalam rangka menjaga itu, mereka juga pertama, tetap akan belanja melalui e-purchasing, tetapi batasannya dibuat range yang lebih pendek. Dengan disclaimer, kalau tidak mampu, maka akan beralih pada manual. Sehingga di RSUD Dr. Muardi itu punya peraturan pengadaan belanja obat di luar e-purchasing. Kenapa? Karena orientasinya adalah pelayanan tadi. Jadi
itulah yang perlu kita lakukan di dalam penyusunan peraturan pengadaan BLUD di tempat kita masing-masing. Kita memaklumi ada beberapa contoh, misalnya kebijakan-kebijakan pusat yang menyatakan bahwa TKDN wajib begini, begini, begini. Enggak, harusnya enggak wajib, Bapak Ibu. Yang wajib itu menjaga pelayanan. Percuma Bapak Ibu beri barang TKDN harganya murah, tapi bikin pegel pelayanan. Ya, contoh yang teman-teman di kesehatan inilah, paling apa lah. Bapak Ibu pilih Terumo atau selain Terumo. Bapak Ibu pilih Litmen atau selain Litmen, gitu kan? Kan udah jelas Bapak Ibu. Kita itu mengejar layanan. Makanya di beberapa BLUD yang kami dampingi, kami encourage, kami beranikan teman-teman untuk membuat kriteria kapan kita harus belanja, mohon maaf ya, tidak mengutamakan TKDN atau PDN. Kenapa? Karena memang belum ada substitusinya. Dan nggak usah pura-pura cari substitusi. Karena pura-pura itu berat Bapak Ibu. Menghabiskan banyak kalori, lebih banyak yang seharusnya. Ya, di kita itu kebanyakan orang pura-pura ya. Pura-puranya akhirnya apa? Akhirnya merepotkan diri sendiri. Seolah-olah compliant, tapi ternyata mohon maaf meresikokan pada pelayanan. Gitu. Silakan Pak Yeri kalau ada lagi. Monggo Pak Jeffrey, masih di mute. Baik Pak, yes. Nah, sepakat juga nih karena ya mungkin teman-teman di sektor kesehatan khususnya kan agak dilema seperti itu Pak, karena seperti ini contoh sheet-nya dari Pak Muji itu memang Permenkesnya kan menyatakan obat itu wajib lewat katalog kan gitu Pak. Ya, itu hal tertentu kan seperti dari Ibu Dewi tadi mengatakan ya kalau dalam audit nanti biasanya kan ditanya prosesnya lewat apa ini, lewat katalog atau tidak lewat katalog kan seperti itu Pak atas. Ya. Baik. Ini dari Pak Doni Kusnadi dari UKPBJ Kalbar ini juga tadi pertanyaannya mungkin sudah dijawab juga Pak dalam SE bersama antara LKPP dan Mendagri ini pasal 14 pemimpin BLU membentuk unit instansi. Nah ini Pak tadi mungkin sudah dijawab syarat personil dari untuk kepala instalasi itu apa, untuk pokjanya sendiri apa, untuk pejabat pengadaannya apa dan staf pendukungnya apa kan seperti itu Pak. Ya, Jadi kalau tadi apa syaratnya yang tes ya? penting didefinisikan di dalam peraturan pemimpin BLUD saja. Nah, gitu aja Pak. Syaratnya didefinisikan di sana. Yang jelas intinya itu. Oke. Dan mohon Baik maaf, Pak ini jangan dari jangan kopas syarat perpres ya syaratnya ya. Kalau kopas syarat perpres nanti Bapak Ibu berat. Kenapa? Tidak sesuai dengan proses bisnis. Oke, silakan lanjut. baik dari Bu Sopa lagi Pak, apakah dengan kondisi Cito bisa menggugurkan kewajiban online di sistem? Nah ini tadi kan berhubungan lagi nih. Nah, proses yang satu wajib katalog, apakah kita bisa melaksanakan tanpa katalog? Nah, misalnya contohnya dengan kondisi Cito seperti itu. Pak Atas, silakan Pak. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita ingat kemarin pada saat COVID ya. Pada saat COVID Bapak Ibu nyusun HPS nggak? Pada saat COVID kan Bapak Ibu Enggak nggak Pak. pernah nyusun HPS Kak. Bapak Ibu nggak ada proses pemilihan kan, langsung tunjuk kan, dan nggak pakai sistem kan. Kenapa Ya, kita harus bertanya lagi? Situ itu kan lebih ekstrim dibanding darurat kesehatan yang kemarin ada. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu excuse lagi. Sekarang itu isunya adalah bagaimana kita menjawab kebutuhan layanan, bukan mengurusi komplain terhadap sistem atau kebijakan-kebijakan yang itu hanya bisa diterapkan pada kondisi-kondisi normal. Namanya situ itu sudah abnormal sekali gitu kan. Hitungannya sudah cuma jam. Lah, situ kok ini mana perencanaannya situ? Situ nggak ada perencanaannya Pak, Bu. Yang ada perencanaannya Mbak Siti kan begitu. Karena Mbak Siti perencanaan di Dinas Kesehatan kami. Ya, jadi tolonglah teman-teman kembalikan kepada proses bisnisnya ya. Nah, ini memang perlu penjelasannya. Kenapa kok berani sekali Pak seperti itu? Lah, mohon maaf Bapak Ibu, dari dulu kita sudah menerapkan itu dan memang itu kajian keilmuannya sudah sangat kuat dan sangat sangat mendasar sekali ya. Repotnya kita itu selalu menganggap semua kondisi seolah-olah kondisinya normal. Nah, itu yang berat ya. Jadi kondisi itu bisa mengabaikan apapun itu dan yang perlu Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu sudah dikecualikan oleh Presiden. Maka jawablah pengecualian ini dengan membuat peraturan pengaturan yang sifatnya pengecualian juga. Bukan berarti terus itu terus membabi buta tanpa ketentuan, ada ketentuannya juga. Itu, monggo lanjut Pak. baik, terima kasih Pak Atas. Baik, Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau berdiskusi langsung, kami persilakan dengan klik tombol raise hand, Pak. Nah, ini dari Bapak atau Ibu Nosin dari Bapak ya.
Ini sedikit masukan sih Pak, gimana kalau unsur BLUD itu dibuatkan SPSE tersendiri gitu ya. Dan kalau KPK harus memfasilitasi sistem yang mandiri khusus standar BLUD kan seperti itu Pak. Ya, jadi balik lagi Bapak Ibu ya, BLUD itu ada banyak ya Bapak Ibu. Ada BLUD sektor kesehatan, ada rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, tipe E atau yang sifatnya UPT. Kemudian nanti ada BLU pendidikan, ada BLU pelabuhan, ada BLU terminal. Kita sudah dikecualikan oleh presiden. Sudah dikecualikan presiden itu bukan tanpa makna. Saya selalu melihat ada teman-teman seolah-olah pengen mengeneralisir. Boleh silahkan digeneralisir. Cuman mohon maaf itu tidak akan efektif untuk pelayanan. Jangan diminta teman-teman BLU untuk menelusur generalisir seperti itu. Saya paham concernnya Bapak Ibu yang sementara ini mengatakan bahwa yang namanya IPROK itu lebih baik. Tidak Bapak Ibu, pengadaan-pengadaan IPROK yang mohon maaf di belakangnya skandal-skandal korupsi yang luar biasa juga banyak Bapak Ibu. Ini bukan masalah IPROK atau bukan IPROK. Ini masalahnya adalah bagaimana kita menjalankan tata kelola dengan prudent dan akuntabel tadi. Jadi usulan untuk membentuk aplikasi khusus BLUD silahkan kalau memang ada yang mau. Tapi mohon maaf, ini sebetulnya mohon maaf tidak ada added value-nya terhadap perbaikan kinerja untuk BLUD itu sendiri. Ingat ya Bapak Ibu ya, mekanisme kompetisi itu kan sebetulnya orientasinya kan hanya dalam rangka kutip untuk memfilter penawaran. Padahal kalau kita berbicara dalam konteks pelayanan yang sifatnya spesifik, yang namanya layanan itu seringkali, mohon maaf, seringkali memang tidak ada kompetitornya. Sehingga makanya saya selalu sampaikan, added value-nya di sini tidak terlalu banyak. Karena saya sendiri pun dulu ketika sudah kata BLUD, proses tendernya sudah minim sekali. Mengapain kita mengalokasikan resource hanya untuk sebuah proses yang sangat minim. Justru malah kita harus membangun sistem-sistem yang lebih advance lagi, misalnya membangun katalog internal, membangun vendor management system, sehingga nanti proses pemilihan langsung mendasarkan kepada apa istilahnya ranking atau rating yang ada di dalam vendor management system. Jadi Bapak Ibu, ini saya spill ya, yang namanya defaultnya pengadaan itu bukan kompetisi Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu kalau tidak percaya perhatikan susunan metode pemilihan yang ada di pasal 38. Tender itu adalah metode terakhir. Kalau semua metode di atasnya tidak dapat digunakan, sehingga ngapain sih kita pusing ngurusin untuk metode yang sebetulnya itu menjadi metode terakhir, bahkan di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, oke, masukannya demikian sedikit untuk apa istilahnya argumentasi pembandingnya gitu, ya. Silakan Pak Yeti. Baik, terima kasih atas. Baik, Bapak Ibu yang lain, ya, dari Pak Supriyadi, ada raise hand. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Ya, boleh nambah lagi Pak ya. Mohon maaf. Oh, Oh, monggo, monggo, silakan Pak. Silakan Pak Yefri, Pak. Saya lihat kok belum nggak ada yang tanya Pak, akhirnya tanya lagi. Ya, Ini Pak, silakan. terkait dengan izin impor Pak. Izin impor, jadi di Pemda kami itu eh, tim P3DN ketika kita mau belanja barang impor itu kan mewajibkan ada apa istilahnya mensyaratkan harus ada izin dari persetujuan dari bupati Pak. Nah, ini ini bagaimana kita menyikapinya Pak? Soalnya kalau itu tim P3 ini dituntut harus melaporkan yang impor-impor itu juga masalahnya di situ gitu. Ini bagaimana itu menyikapinya? Sementara kita kan yaitu tadi orientasikan layanan tadi Pak. Nah, Ya, mungkin bisa memberikan pencerahan dalam hal ini. Terima kasih. ya, saya ucapkan Terima kasih, selamat Pak. dulu kepada tim P3DN-nya karena sebetulnya Anda melampaui kewenangan dari kementerian-kementerian yang ada dan rela untuk menjadi agen untuk men-screening kaitannya dengan barang impor atau tidak. Tapi jujur Anda memperlambat proses. Dan ketika Anda memperlambat proses, Anda mengganggu pelayanan, mohon maaf Bapak Ibu ya, tolong pertimbangkan doanya, rintihannya, ratapannya orang yang sedang sakit. Ya, itu saja. Kenapa? P3DN itu kebijakan Bapak Ibu. P3DN itu kebijakan. Bapak Ibu pengadaan barang dan jasa, bahkan di pengadaan pemerintah itu
Awalnya apa Bapak Ibu? Dari identifikasi Betul. kebutuhan, Pak. Tidak ada istilahnya kebutuhan itu dikalahkan oleh kebijakan, Pak. Mohon izin disampaikan kepada Bapak Kepala Daerah. Menggunakan PDN TKDN itu sesuai proporsionalitasnya. Kalau semuanya harus izin impor, hebat sekali kita melebihi bea cukai dan Kementerian Perindustrian. Kita siapa? Kita cuma di pemerintah daerah. Anda memang aksesnya sampai ke sana. Nah, terus jangan salahkan bahwa lo ini kan alat-alat yang dalam apa? Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya selalu menggunakan parameter begini. Kalau memang barang-barang impor itu terlarang secara mutlak Bapak Ibu, Rumah Sakit Gatot Subroto yang melayani presiden, wakil presiden, dan semua pejabat-pejabat negara itu harusnya juga tidak ada barang-barang impor Bapak Ibu. Tapi realitanya nggak begitu Bapak Ibu. Ada banyak layanan yang memang kita itu belum bisa untuk bisa mengadakan barang-barang yang TKDN atau PDN tadi. Makanya itu tetap masih digunakan. Lah saya jadi malah bingung. Ini tim 3DN Bapak Ibu kok lebih hebat dari yang ada di Kementerian Pusat sana gitu loh. Tolonglah dibikin kajiannya lah. Saya kemarin dengar dari salah satu direktur di salah satu rumah sakit di Kalimantan Timur, itu beliaunya dan tim inspektorat sebagai pengelola P3DN-nya, itu bahkan sudah bersepakat, sudah sangat memahami bahwa rumah sakit, layanan rujukan, ya, rumah sakit provinsi sebagai layanan rujukan, itu nggak boleh kehilangan dari apa kualitasnya, sehingga dalam tanda kutip pencapaian P3DN-nya pun juga dikecualikan. Demikian, Pak. Berarti istilahnya apa itu enak berarti kita melanggar prestasi itu Pak ya? Loh, sebentar, sebentar, Bukan sebentar. gitu. Bukan, loh. Kita kan melakukan pengecualian karena perintahnya presiden, Pak. Oh gitu ya. Kok Pemahamannya dilarang begitu. kita, kok kita Iya. melanggar perintah presiden gimana? Itu kebijakan presiden, Pak. Membeli barang dan jasa sesuai kebutuhan. Itu justru malah perintah tertulisnya presiden di pasal 1 angka 1. Perpres 12 tahun 2021. Iya, iya, berarti yang Masa tim kebijakan KKN kalah aja yang dengan ya. apa mengalahkan Iya, iya, kebutuhan. Nah, ini mungkin Pak Muji mau iya. mau menceritakan bagaimana yang seharusnya. Monggo Pak Muji. Monggo Pak Muji. Ya, terima kasih Pak. Saya nggak tahu nih sama nggak Pak atas atau tidak ini. Jadi intinya sama awalnya. Jadi pengadaan Pak dimulai dari apa? Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan. Jadi bukan langsung kita berpikiran membeli TKDN. Nah ini terjadi di kampung saya di Jawa Timur sana karena rumah sakit takut salah tanya pada APH, Pak pengadaan inkubator sebaiknya gimana? Belilah TKDN paling tinggi. Nah, ternyata dibeli Pak, TKDN paling tinggi, cepat hangat, cepat gosong Pak bayinya katanya. Saya cerita ini Pak, orang Aceh tertawa Pak. Loh, kenapa kamu tertawa? Sama Pak, di daerah saya juga begitu. Ya, jadi dimulai dari mana Pak? Awalnya identifikasi kebutuhan. Kemudian berikutnya di peraturan kepala LKP yang nomor berapa ya? 177 atau berapa tahun 2023 atau 2024. Pengadaan itu ada 4 hal Pak yang perlu diperhatikan. Pertama Pak, dimulai dari kesesuaian spesifikasi Pak. Yang pertama itu kesesuaian spesifikasi, yang kedua diutamakan produk dalam negeri. Yang ketiga usaha kecil, yang keempat harga terbaik Pak. Jadi jangan langsung TKDN Pak, kesesuaian spesifikasi. Nah itu Pak ya. Jadi tolong Bapak buat analisa atau kertas kerjanya lah. Sehingga nanti kalau diperiksa siapapun, kenapa begini? Saya ikut atas Pak atas Yuda Pak. Oh jangan gitu Pak. Bapak punya tadi kajiannya secara simpel aja lah. Kenapa begitu sesuai spesifikasi dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi Oke, yang saya omongkan bukan pendapat saya Pak. Ini peraturannya begitu. Identifikasi kebutuhan dan apa atau kesesuaian spesifikasi Pak. Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Pak David Pak Jabri. pencerahannya. Pak, Oke, oke. sama Pak Muji, alhamdulillah. Oke, monggo Oke, Pak baik. Yebri. Terima kasih Pak Supri. Baik, Bapak Ibu sekalian, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Waktunya pun juga sudah sesuai dengan kita. Sebelum kegiatan kita akhiri, saya persilakan Pak Atas Yuda mungkin ada closing statement, Pak, untuk sebelum kegiatan ini kita tutup. Kami persilakan. Ya. Bapak Ibu, pengadaan barang dan jasa pada BLUD itu adalah menerjemahkan fleksibilitas dalam rangka meningkatkan pelayanan.
tolong Bapak Ibu perhatikan proses bisnisnya, perhatikan kebutuhannya. Jangan terjebak kepada kebijakan-kebijakan yang akhirnya malah kontradiktif dengan peningkatan pelayanan, apalagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Jadi ayo bikin peraturan pengadaan BLUD yang menjawab kebutuhan di pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena BLU itu dibentuk sebagai pilar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pak. Mungkin itu closingnya Pak Yefri. Saya kembalikan ke Pak Yefri. Matur nuwun Pak Muji dan Bapak Ibu semuanya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Atas. Baik, kami juga persilakan dari Pak Muji Santosa untuk ada closing statement. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jabri, Pak Atas. Intinya bahwa kita itu dalam melaksanakan pengadaan khususnya di rumah sakit itu tidak sekedar boleh atau tidak boleh berdasar peraturan, tetapi bagaimana seharusnya peraturan dan bagaimana sebaiknya. Ya, jadi tidak sekedar boleh nggak boleh Pak menurut peraturan. Nah, menurut saya jangan sampai di situ. Kita harus berbuat bagaimana sebaiknya itu, optimasi terbaiknya ini harus dicapai. Karena rumah sakit itu jangan sampai obat nggak ada, alkes mahal, lebih baik berobat ke luar negeri dan sebagainya. Karena hidup kita hanya sekedar sebolehnya peraturan, tidak melaksanakan seharusnya peraturan dan bagaimana sebaiknya, dan bagaimana sebaiknya. Itu saya ucapkan terima kasih pada Pak Atas Yuda yang telah buka Sama-sama. wawasan kita, ya, dan pada Pak Jebri, pada Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan kita ini senantiasa bermanfaat mendukung pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan webinar kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Atas Yuda Kandita atas pencerahannya Pak. Pemahamannya juga terkait proses pengadaan di BLUD. Ini juga bagi pencerahan buat teman-teman yang khususnya yang BLUD baik itu di sektor kesehatan maupun sektor yang lain, khususnya di sektor kesehatan. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Muji Santosa atas waktunya, atas kegiatan rutinnya webinar di Santosa Training Consulting sangat memberikan manfaat sekali untuk kami para pelaku pengadaan di daerah. Saya Yepri Purnama selaku moderator juga mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin dalam kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di kegiatan Muji Santosa Training and Consulting berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih lagi kembali kepada Pak Tesokan kita. Dan kegiatan ini kami akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak